yang berperan memukul security. Selain itu juga polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk rekaman CCTV hotel. Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Bukan, ini beda, kan itu ceritanya berbeda. Yang para pelakunya dari belakang. Jadi ada kegiatan diskusi yang, udah paham belum ya? Belum, masih bingung ya? Jadi ada kegiatan diskusi yang diduga terhadap pemberitahuan, kemudian ada aksi demo di depan oleh kelompok A, tiba-tiba ada kelompok B yang melakukan. Beda kan? Berbeda, belum paham ceritanya. Soalnya di kamarnya Ya? dari kelompok Pak. Hah? Kenapa? Gimana? Dari laporannya dari kelompok Pak, bacanya Pak. Iya, maksudnya ini kan sekelompok. Kelompok demo maksudnya Pak. Oh bukan. Berarti yang tersangka sebelumnya yang Dari awal kan sudah jelaskan, Pak Wakapolda waktu jelaskan kronologis sudah paham semua belum menerangkan? Sudah ada. Jadi sebelumnya yang dibilang korban, saat petugas sedang mengamankan aksi unjuk rasa terhadap adanya kegiatan itu, tiba-tiba ada yang masuk melakukan pengerusakan. Itu kan ceritanya begitu. Jadi ada ini yang berbeda, kelompok masyarakat yang berbeda. Oh, baru paham ya? Enggak, maksudnya tadi di laporan hariannya ada bahasa kalimatnya dari kelompok demo gitu Pak. Oh, bukan demo, Mbak. Kelompok pelaku lainnya, bukan yang demo. Yang demo nggak ada kaitannya sama yang melakukan tindak pidana ini. Beda. Dipastikan tuh ya Pak ya? Oh iya, dari awal sudah clear. Iya. Dari awal sudah clear ya, Bias? Iya. Bener nggak? Iya. Oh, itu yang belum. Udah Pak. Iya. Jadi Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Propam Polda Metro Jaya memeriksa 30 anggota kepolisian terkait peristiwa pembubaran diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya, yakni 11 orang. Para anggota kepolisian tersebut berasal dari Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Satu di antaranya adalah Kapolsek Mampang Perapatan Kompol Edi Purwanto yang baru menjabat kurang dari sebulan. Dalam keterangan pers pada Rabu 2 Oktober, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, tak merinci siapa saja yang ikut diperiksa. Ade juga belum dapat mengonfirmasi terkait kabar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Inal yang ikut diperiksa. Selain personel kepolisian, Propam Polda Metro Jaya juga turut meminta keterangan dari 6 warga sipil. Mereka berasal dari pelaku, pihak manajemen hotel, dan security. Diberitakan sebelumnya, sebuah forum diskusi yang digelar di sebuah hotel di Kemang, Mampang, Jakarta Selatan, dibubarkan oleh orang tak dikenal pada Sabtu 29 September. Diskusi ini digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA dan dihadiri oleh sejumlah tokoh yang dikenal karena mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti Refli Harun, Said Didu, Majen Purnawirawan Sunarko, hingga sejumlah aktivis. Terkait audit atau evaluasi internal, perkembangan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini ada 30 anggota Polri yang dilakukan pemeriksaan. Ya, sebelumnya kami sampaikan ada 11 ya, ini update menjadi 30. Kemudian warga masyarakat ada 6 yang dilakukan pemeriksaan oleh Propam, antara lain pelaku tindak pidana pada insiden itu, kemudian ada manajemen hotel Grand Kemang dan security Grand Kemang, ya, untuk mendalami tentang apa SOP yang sudah dilakukan, apa yang dilakukan oleh petugas pengamanan dari Polda, Polres Jakarta Selatan, dan juga Polsek Kemang. Ya. Itu rekan update-nya terkait audit atau evaluasi. Pembubaran acara diskusi di Kemang, Mampang, Jakarta Selatan diduga berkaitan dengan kepentingan politik tertentu. Dugaan ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober. Sugeng mengklaim dirinya mendapat informasi bahwa sejumlah pelaku berasal dari organisasi pemuda partai tertentu. Lebih lanjut, IPW mengapresiasi gerak cepat Polri yang telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sugeng pun berharap agar peristiwa serupa tak terulang kembali di masa depan. IPW mendorong kepolisian untuk membuka dalang pembubaran dan juga motifnya. Menurut Sugeng, acara yang dihadiri oleh Refli Harun hingga Said Didu itu
tak seharusnya dibubarkan. Sejauh ini polisi telah menangkap 6 orang, 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah FEK, GW, dan MR. Selain itu, sebanyak 30 anggota polisi termasuk Kapolsek Mampang Perapatan juga turut diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Polisi kembali menangkap dan menetapkan tersangka baru pembubaran paksa diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Tersangka berinisial MR alias RD berusia 28 tahun ditangkap oleh Subdit Jatentras Polda Metro Jaya pada Selasa 1 Oktober. Adapun peran MR adalah mengeroyok security di Hotel Grand Kemang yang jadi lokasi diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober mengatakan aksi MR terekam jelas dalam kamera CCTV. Menurut Ade, MR datang dari pintu belakang dan langsung masuk ke ruang diskusi. Aksi MR sempat dihalangi oleh petugas keamanan, namun pelaku justru mendorong dan memukul korban. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa rekaman CCTV, 1 buah iPhone dalam kondisi rusak, dan pakaian yang digunakan saat kejadian. Atas perbuatannya, MR dikenakan pasal 170 KUHP, dan atau pasal 351 KUHP, dan atau pasal 355 KUHP. Ia pun terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Selain MR, Polda Metro Jaya telah lebih dulu menetapkan 2 tersangka, FEK dan GW. Adapun total polisi mengamankan 6 pelaku. Ya, tersangka MR ini laki-laki usia 28 tahun, warga Jakarta Selatan dari Tebet, ditangkap tadi malam itu di daerah Senopati, ya. Kemudian barang bukti yang disita dari tersangka ini adalah terkait dengan peristiwa pidananya, pakaian yang digunakan tersangka saat coba dibandingkan dengan CCTV, ini terekam di CCTV, inilah pakaian yang digunakan tersangka ya, terekam di CCTV. Jadi setelah dilakukan pendalaman, pemeriksaan keterangan saksi, penyitaan barang bukti, kemudian dilakukan pemeriksaan tersangka lainnya, akhirnya didapatkanlah bukti yang cukup sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan dengan persangkaan pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi untuk para pelaku lainnya sedang dilakukan pendalaman dan akan terus diburu ya, sebagai komitmen Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus tindak pidana yang terjadi dan tidak memberikan ruang kepada para pelaku kejahatan, premanisme, persekusi, aksi-aksi kekerasan. Ya, pasti akan diungkap dan ditangkap pelakunya. Ya, ini komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya memberikan rasa aman kepada warga masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ya, tersangka MR ini laki-laki. Polisi menyatakan ada 2 kelompok berbeda yang membubarkan diskusi di Kemang pada akhir pekan lalu. Meski berasal dari kelompok berbeda, namun para pelaku memiliki tuntutan yang sama, yakni penghentian diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober mengatakan kelompok tersebut berasal dari pendemo dan orang-orang yang masuk dari pintu belakang hotel. Kuasa hukum pelaku pembubaran Gregorius Upideo juga telah mengonfirmasi bahwa kliennya tak termasuk dalam kelompok pendemo. Dikatakan oleh Ade, aksi demo dilakukan bersamaan dengan pembubaran diskusi pada Sabtu 29 September pagi. Kala itu polisi tengah mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di depan hotel. Namun di saat bersamaan, para pelaku pembubaran masuk melalui pintu belakang dan melakukan aksi pembubaran. Polisi kemudian menangkap 5 orang, yakni FEK, GW, JJ, LW, dan MDF.
Dua di antaranya, yakni FEK dan GW, telah ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan, polisi kembali menetapkan satu tersangka berinisial MR yang berperan memukul security. Selain itu juga, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV hotel. Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Bukan, ini beda. Kan itu ceritanya berbeda. Yang para pelakunya dari belakang. Jadi ada kegiatan diskusi yang udah paham belum ya? Belum, masih bingung ya? Jadi ada kegiatan diskusi yang diduga ada pemberitahuan, kemudian ada aksi demo di depan oleh kelompok A, tiba-tiba ada kelompok B yang melakukan. Beda kan? Berbeda. Belum paham ceritanya. Soalnya di kamarnya Ya? dari kelompok Pak. Hah? Kenapa? Gimana? Dari laporannya dari kelompok Pak, bacanya Pak. Iya, maksudnya ini kan sekelompok. Kelompok demo maksudnya Pak. Oh bukan. Berarti yang tersangka sebelumnya yang Dari awal kan sudah jelaskan, Pak Wakapolda waktu jelaskan kronologis sudah paham semua belum menerangkan? Sudah ada. Jadi sebelumnya yang dibilang korban. saat petugas sedang mengamankan aksi unjuk rasa terhadap adanya kegiatan itu, tiba-tiba ada yang masuk melakukan pengerusakan. Itu kan ceritanya begitu. Jadi ada ini yang berbeda, kelompok masyarakat yang berbeda. Oh, baru paham ya? Enggak, maksudnya tadi di laporan hariannya ada bahasa kalimat yang dari kelompok demo gitu Pak. Oh, bukan demo, Mbak. Kelompok pelaku lainnya, bukan yang demo. Yang demo nggak ada kaitannya sama yang melakukan tindak pidana ini. Beda. Dipastikan tuh ya Pak ya? Oh iya, dari awal sudah clear. Iya sih. Dari awal sudah clear ya, Bias? Iya. Bener nggak? Iya. Oh, berarti yang belum. Udah Pak. Iya. Jadi Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Propam Polda Metro Jaya memeriksa 30 anggota kepolisian terkait peristiwa pembubaran diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya, yakni 11 orang. Para anggota kepolisian tersebut berasal dari Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Satu di antaranya adalah Kapolsek Mampang Perapatan Kompol Edi Purwanto yang baru menjabat kurang dari sebulan. Dalam keterangan pers pada Rabu 2 Oktober, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, tak merinci siapa saja yang ikut diperiksa. Ade juga belum dapat mengonfirmasi terkait kabar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Inal yang ikut diperiksa. Selain personel kepolisian, Propam Polda Metro Jaya juga turut meminta keterangan dari 6 warga sipil. Mereka berasal dari pelaku, pihak manajemen hotel, dan security. Diberitakan sebelumnya, sebuah forum diskusi yang digelar di sebuah hotel di Kemang, Mampang, Jakarta Selatan, dibubarkan oleh orang tak dikenal pada Sabtu 29 September. Diskusi ini digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA dan dihadiri oleh sejumlah tokoh yang dikenal karena mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti Refli Harun, Said Didu, Mejen Purnawirawan Sunarko, hingga sejumlah aktivis. Terkait audit atau evaluasi internal, perkembangan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini ada 30 anggota Polri yang dilakukan pemeriksaan. Ya, sebelumnya kami sampaikan ada 11 ya, ini update menjadi 30. Kemudian warga masyarakat ada 6 yang dilakukan pemeriksaan oleh Propam, antara lain pelaku tindak pidana pada insiden itu, kemudian ada manajemen hotel Grand Kemang dan security Grand Kemang, ya, untuk mendalami tentang apa SOP yang sudah dilakukan, apa yang dilakukan oleh petugas pengamanan dari Polda, Polres Jakarta Selatan, dan juga Polsek Kemang. Ya. Itu rekan update-nya terkait audit atau evaluasi. Pembubaran acara diskusi di Kemang, Mampang, Jakarta Selatan diduga berkaitan dengan kepentingan politik tertentu. Dugaan ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober. Sugeng mengklaim dirinya mendapat informasi bahwa sejumlah pelaku berasal dari organisasi pemuda partai tertentu. Lebih lanjut, IPW mengapresiasi gerak cepat Polri yang telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sugeng pun berharap agar peristiwa serupa tak terulang kembali di masa depan.
IPW mendorong kepolisian untuk membuka dalang pembubaran dan juga motifnya. Menurut Sugeng, acara yang dihadiri oleh Refli Harun hingga Said Didu itu tak seharusnya dibubarkan. Sejauh ini polisi telah menangkap 6 orang, 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah FEK, GW, dan MR. Selain itu, sebanyak 30 anggota polisi termasuk Kapolsek Mampang Prapatan juga turut diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Polisi kembali menangkap dan menetapkan tersangka baru pembubaran paksa diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Tersangka berinisial MR alias RD berusia 28 tahun ditangkap oleh Subdit Jatentras Polda Metro Jaya pada Selasa 1 Oktober. Adapun peran MR adalah mengeroyok security di Hotel Grand Kemang yang jadi lokasi diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober mengatakan aksi MR terekam jelas dalam kamera CCTV. Menurut Ade, MR datang dari pintu belakang dan langsung masuk ke ruang diskusi. Aksi MR sempat dihalangi oleh petugas keamanan, namun pelaku justru mendorong dan memukul korban. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa rekaman CCTV, 1 buah iPhone dalam kondisi rusak, dan pakaian yang digunakan saat kejadian. Atas perbuatannya, MR dikenakan pasal 170 KUHP, dan atau pasal 351 KUHP, dan atau pasal 355 KUHP. Ia pun terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Selain MR, Polda Metro Jaya telah lebih dulu menetapkan 2 tersangka, FEK dan GW. Adapun total polisi mengamankan 6 pelaku. Ya, tersangka MR ini laki-laki usia 28 tahun, warga Jakarta Selatan dari Tebet, ditangkap tadi malam itu di daerah Senopati, ya. Kemudian barang bukti yang disita dari tersangka ini adalah terkait dengan peristiwa pidananya, pakaian yang digunakan tersangka saat coba dibandingkan dengan CCTV, ini terekam di CCTV, inilah pakaian yang digunakan tersangka ya, terekam di CCTV. Jadi setelah dilakukan pendalaman, pemeriksaan keterangan saksi, penyitaan barang bukti, kemudian dilakukan pemeriksaan tersangka lainnya, akhirnya didapatkanlah bukti yang cukup sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan dengan persangkaan pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi untuk para pelaku lainnya sedang dilakukan pendalaman dan akan terus diburu ya, sebagai komitmen Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus tindak pidana yang terjadi dan tidak memberikan ruang kepada para pelaku kejahatan, premanisme, persekusi, aksi-aksi kekerasan. Ya, pasti akan diungkap dan ditangkap pelakunya. Ya, ini komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya memberikan rasa aman kepada warga masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ya, tersangka MR ini laki-laki. Polisi menyatakan ada 2 kelompok berbeda yang membubarkan diskusi di Kemang pada akhir pekan lalu. Meski berasal dari kelompok berbeda, namun para pelaku memiliki tuntutan yang sama, yakni penghentian diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober mengatakan kelompok tersebut berasal dari pendemo dan orang-orang yang masuk dari pintu belakang hotel. Kuasa hukum pelaku pembubaran Gregorius Opideo juga telah mengonfirmasi bahwa kliennya tak termasuk dalam kelompok pendemo. Dikatakan oleh Ade, aksi demo dilakukan bersamaan dengan pembubaran diskusi pada Sabtu 29 September pagi. Kala itu polisi tengah mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di depan hotel. Namun di saat bersamaan para pelaku pembubaran masuk melalui pintu belakang dan melakukan aksi pembubaran.
Polisi kemudian menangkap 5 orang, yakni FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, telah ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan, polisi kembali menetapkan 1 tersangka berinisial MR yang berperan memukul security. Selain itu juga, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV hotel. Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Bukan, ini beda. Kan itu ceritanya berbeda. Yang para pelakunya dari belakang. Jadi ada kegiatan diskusi yang udah paham belum ya? Belum, masih bingung ya? Jadi ada kegiatan diskusi yang diduga tidak pemberitahuan, kemudian ada aksi demo di depan oleh kelompok A, tiba-tiba ada kelompok B yang melakukan. Beda kan? Berbeda. Belum paham ceritanya. Soalnya harusnya Ya? dari kelompok Pak. Hah? Kenapa? Gimana? Dari laporannya dari kelompok Pak, bacanya Pak. Iya, maksudnya ini kan sekelompok. Kelompok demo maksudnya Pak. Oh bukan. Berarti yang tersangka sebelumnya yang Dari awal kan sudah jelaskan, Pak Wakapolda waktu jelaskan kronologis sudah paham semua belum menerangkan? Jadi sebelumnya yang dibilang korban. saat petugas sedang mengamankan aksi unjuk rasa terhadap adanya kegiatan itu, tiba-tiba ada yang masuk melakukan pengerusakan itu kan ceritanya begitu. Jadi ada ini yang berbeda, kelompok masyarakat yang berbeda. Oh, baru paham ya? Enggak, maksudnya tadi di laporan hariannya ada bahasa kalimatnya dari kelompok demo gitu Pak. Oh, bukan demo, Mbak. Kelompok pelaku lainnya, bukan yang demo. Yang demo nggak ada kaitannya sama yang melakukan tindak pidana ini. Beda. Dipastikan tuh ya Pak ya? Oh iya, dari awal sudah clear. Iya sih. Dari awal sudah clear ya, Bias? Iya. Bener nggak? Iya. Oh, ini yang belum. Udah Pak. Iya. Jadi Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Propam Polda Metro Jaya memeriksa 30 anggota kepolisian terkait peristiwa pembubaran diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya, yakni 11 orang. Para anggota kepolisian tersebut berasal dari Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Satu di antaranya adalah Kapolsek Mampang Perapatan Kompol Edi Purwanto yang baru menjabat kurang dari sebulan. Dalam keterangan pers pada Rabu 2 Oktober, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, tak merinci siapa saja yang ikut diperiksa. Ade juga belum dapat mengonfirmasi terkait kabar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Inal yang ikut diperiksa. Selain personel kepolisian, Propam Polda Metro Jaya juga turut meminta keterangan dari 6 warga sipil. Mereka berasal dari pelaku, pihak manajemen hotel, dan security. Diberitakan sebelumnya, sebuah forum diskusi yang digelar di sebuah hotel di Kemang, Mampang, Jakarta Selatan, dibubarkan oleh orang tak dikenal pada Sabtu 29 September. Diskusi ini digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA dan dihadiri oleh sejumlah tokoh yang dikenal karena mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti Refli Harun, Said Didu, Majen Purnawirawan Sunarko, hingga sejumlah aktivis. Terkait audit atau evaluasi internal, perkembangan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini ada 30 anggota Polri yang dilakukan pemeriksaan. Ya, sebelumnya kami sampaikan ada 11 ya, ini update menjadi 30. Kemudian warga masyarakat ada 6 yang dilakukan pemeriksaan oleh Propam, antara lain pelaku tindak pidana pada insiden itu, kemudian ada manajemen hotel Grand Kemang dan security Grand Kemang, ya, untuk mendalami tentang apa SOP yang sudah dilakukan, apa yang dilakukan oleh petugas pengamanan dari Polda, Polres Jakarta Selatan, dan juga Polsek Kemang. Ya. Itu rekan update-nya terkait audit atau evaluasi. Pembubaran acara diskusi di Kemang, Mampang, Jakarta Selatan diduga berkaitan dengan kepentingan politik tertentu. Dugaan ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober. Sugeng mengklaim dirinya mendapat informasi bahwa sejumlah pelaku berasal dari organisasi pemuda partai tertentu. Lebih lanjut, IPW mengapresiasi gerak cepat Polri
yang telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sugeng pun berharap agar peristiwa serupa tak terulang kembali di masa depan. IPW mendorong kepolisian untuk membuka dalang pembubaran dan juga motifnya. Menurut Sugeng, acara yang dihadiri oleh Refli Harun hingga Said Didu itu tak seharusnya dibubarkan. Sejauh ini polisi telah menangkap 6 orang, 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah FEK, GW, dan MR. Selain itu, sebanyak 30 anggota polisi termasuk Kapolsek Mampang Prapatan juga turut diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Polisi kembali menangkap dan menetapkan tersangka baru pembubaran paksa diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Tersangka berinisial MR alias RD berusia 28 tahun ditangkap oleh Subdit Jatentras Polda Metro Jaya pada Selasa 1 Oktober. Adapun peran MR adalah mengeroyok security di Hotel Grand Kemang yang jadi lokasi diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober mengatakan aksi MR terekam jelas dalam kamera CCTV. Menurut Ade, MR datang dari pintu belakang dan langsung masuk ke ruang diskusi. Aksi MR sempat dihalangi oleh petugas keamanan, namun pelaku justru mendorong dan memukul korban. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa rekaman CCTV, 1 buah iPhone dalam kondisi rusak, dan pakaian yang digunakan saat kejadian. Atas perbuatannya, MR dikenakan pasal 170 KUHP, dan atau pasal 351 KUHP, dan atau pasal 355 KUHP. Ia pun terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Selain MR, Polda Metro Jaya telah lebih dulu menetapkan 2 tersangka, FEK dan GW. Adapun total polisi mengamankan 6 pelaku. Ya, tersangka MR ini laki-laki usia 28 tahun, warga Jakarta Selatan dari Tebet, ditangkap tadi malam itu di daerah Senopati ya. Kemudian barang bukti yang disita dari tersangka ini adalah terkait dengan peristiwa pidananya, pakaian yang digunakan tersangka saat coba dibandingkan dengan CCTV, ini terekam di CCTV, inilah pakaian yang digunakan tersangka ya, terekam di CCTV. Jadi setelah dilakukan pendalaman, pemeriksaan keterangan saksi, penyitaan barang bukti, kemudian dilakukan pemeriksaan tersangka lainnya, akhirnya didapatkanlah bukti yang cukup sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan dengan persangkaan pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi untuk para pelaku lainnya sedang dilakukan pendalaman dan akan terus diburu ya, sebagai komitmen Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus tindak pidana yang terjadi dan tidak memberikan ruang kepada para pelaku kejahatan, premanisme, persekusi, aksi-aksi kekerasan. Ya, pasti akan diungkap dan ditangkap pelakunya. Ya, ini komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya memberikan rasa aman kepada warga masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ya, tersangka MR ini laki-laki. Polisi menyatakan ada 2 kelompok berbeda yang membubarkan diskusi di Kemang pada akhir pekan lalu. Meski berasal dari kelompok berbeda, namun para pelaku memiliki tuntutan yang sama, yakni penghentian diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober mengatakan kelompok tersebut berasal dari pendemo dan orang-orang yang masuk dari pintu belakang hotel. Kuasa hukum pelaku pembubaran Gregorius Upideo juga telah mengonfirmasi bahwa kliennya tak termasuk dalam kelompok pendemo. Dikatakan oleh Ade, aksi demo dilakukan bersamaan dengan pembubaran diskusi pada Sabtu 29 September pagi. Kala itu polisi tengah mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di depan hotel.
Namun di saat bersamaan, para pelaku pembubaran masuk melalui pintu belakang dan melakukan aksi pembubaran. Polisi kemudian menangkap 5 orang, yakni FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, telah ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan, polisi kembali menetapkan 1 tersangka berinisial MR yang berperan memukul security. Selain itu juga, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV hotel. Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Bukan, ini beda. Kan itu ceritanya berbeda. Yang para pelakunya dari belakang. Jadi ada kegiatan diskusi yang udah paham belum ya? Belum, masih bingung ya? Jadi ada kegiatan diskusi yang diduga tidak pemberitahuan, kemudian ada aksi demo di depan oleh kelompok A, tiba-tiba ada kelompok B yang melakukan. Beda kan? Berbeda. Belum paham ceritanya. Soalnya harusnya Ya? dari kelompok Pak. Hah? Kenapa? Gimana? Dari laporannya dari kelompok Pak, bacanya Pak. Iya, maksudnya ini kan sekelompok. Kelompok demo maksudnya Pak. Oh bukan. Berarti yang tersangka sebelumnya yang Dari awal kan sudah jelaskan, Pak Wakapolda waktu jelaskan kronologis sudah paham semua belum rekan-rekan? Jadi sebelumnya yang dibilang korban. saat petugas sedang mengamankan aksi unjuk rasa terhadap adanya kegiatan itu, tiba-tiba ada yang masuk melakukan pengerusakan itu kan ceritanya begitu. Jadi ada ini yang berbeda, kelompok masyarakat yang berbeda. Jadi Oh baru paham ya? Enggak, maksudnya tadi di laporan hariannya ada bahasa kalimatnya dari kelompok demo gitu Pak. Oh bukan demo, Mbak. Kelompok pelaku lainnya, bukan yang demo. Yang demo nggak ada kaitannya sama yang melakukan tindak pidana ini. Beda. Dipastikan tuh ya Pak ya? Oh iya, dari awal sudah clear. Iya sih. Dari awal sudah clear ya, Bias? Iya. Bener nggak? Iya. Oh, ini yang belum. Udah Pak. Iya. Jadi Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Propam Polda Metro Jaya memeriksa 30 anggota kepolisian terkait peristiwa pembubaran diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya, yakni 11 orang. Para anggota kepolisian tersebut berasal dari Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Satu di antaranya adalah Kapolsek Mampang Perapatan Kompol Edi Purwanto yang baru menjabat kurang dari sebulan. Dalam keterangan pers pada Rabu 2 Oktober, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, tak merinci siapa saja yang ikut diperiksa. Ade juga belum dapat mengonfirmasi terkait kabar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Inal yang ikut diperiksa. Selain personel kepolisian, Propam Polda Metro Jaya juga turut meminta keterangan dari 6 warga sipil. Mereka berasal dari pelaku, pihak manajemen hotel, dan security. Diberitakan sebelumnya, sebuah forum diskusi yang digelar di sebuah hotel di Kemang, Mampang, Jakarta Selatan, dibubarkan oleh orang tak dikenal pada Sabtu 29 September. Diskusi ini digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA dan dihadiri oleh sejumlah tokoh yang dikenal karena mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti Refli Harun, Said Didu, Majen Purnawirawan Sunarko, hingga sejumlah aktivis. Terkait audit atau evaluasi internal, perkembangan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini ada 30 anggota Polri yang dilakukan pemeriksaan. Ya, sebelumnya kami sampaikan ada 11 ya, ini update menjadi 30. Kemudian warga masyarakat ada 6 yang dilakukan pemeriksaan oleh Propam, antara lain pelaku tindak pidana pada insiden itu, kemudian ada manajemen hotel Grand Kemang dan security Grand Kemang, ya, untuk mendalami tentang apa SOP yang sudah dilakukan, apa yang dilakukan oleh petugas pengamanan dari Polda, Polres Jakarta Selatan, dan juga Polsek Kemang. Ya. Itu rekan update-nya terkait audit atau evaluasi. Pembubaran acara diskusi di Kemang, Mampang, Jakarta Selatan diduga berkaitan dengan kepentingan politik tertentu. Dugaan ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober. Sugeng mengklaim dirinya mendapat informasi bahwa sejumlah pelaku
berasal dari organisasi pemuda partai tertentu. Lebih lanjut, IPW mengapresiasi gerak cepat Polri yang telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sugeng pun berharap agar peristiwa serupa tak terulang kembali di masa depan. IPW mendorong kepolisian untuk membuka dalang pembubaran dan juga motifnya. Menurut Sugeng, acara yang dihadiri oleh Refli Harun hingga Said Didu itu tak seharusnya dibubarkan. Sejauh ini polisi telah menangkap 6 orang, 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah FEK, GW, dan MR. Selain itu, sebanyak 30 anggota polisi termasuk Kapolsek Mampang Prapatan juga turut diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Polisi kembali menangkap dan menetapkan tersangka baru pembubaran paksa diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Tersangka berinisial MR alias RD berusia 28 tahun ditangkap oleh Subdit Jatentras Polda Metro Jaya pada Selasa 1 Oktober. Adapun peran MR adalah mengeroyok security di Hotel Grand Kemang yang jadi lokasi diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober mengatakan aksi MR terekam jelas dalam kamera CCTV. Menurut Ade, MR datang dari pintu belakang dan langsung masuk ke ruang diskusi. Aksi MR sempat dihalangi oleh petugas keamanan, namun pelaku justru mendorong dan memukul korban. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa rekaman CCTV, 1 buah iPhone dalam kondisi rusak, dan pakaian yang digunakan saat kejadian. Atas perbuatannya, MR dikenakan pasal 170 KUHP, dan atau pasal 351 KUHP, dan atau pasal 355 KUHP. Ia pun terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Selain MR, Polda Metro Jaya telah lebih dulu menetapkan 2 tersangka, FEK dan GW. Adapun total polisi mengamankan 6 pelaku. Ya, tersangka MR ini laki-laki usia 28 tahun, warga Jakarta Selatan dari Tebet, ditangkap tadi malam itu di daerah Senopati. Daerah Senopati ya. Kemudian barang bukti yang disita dari tersangka ini adalah terkait dengan peristiwa pidananya, pakaian yang digunakan tersangka saat coba dibandingkan dengan CCTV, ini terekam di CCTV, inilah pakaian yang digunakan tersangka ya, terekam di CCTV. Jadi setelah dilakukan pendalaman, pemeriksaan keterangan saksi, penyitaan barang bukti, kemudian dilakukan pemeriksaan tersangka lainnya, akhirnya didapatkanlah bukti yang cukup sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan dengan persangkaan pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi untuk para pelaku lainnya sedang dilakukan pendalaman dan akan terus diburu ya, sebagai komitmen Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus tindak pidana yang terjadi dan tidak memberikan ruang kepada para pelaku kejahatan, premanisme, persekusi, aksi-aksi kekerasan, ya pasti akan diungkap dan ditangkap pelakunya. Ya, ini komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya memberikan rasa aman kepada warga masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ya, tersangka MR ini laki-laki. Polisi menyatakan ada 2 kelompok berbeda yang membubarkan diskusi di Kemang pada akhir pekan lalu. Meski berasal dari kelompok berbeda, namun para pelaku memiliki tuntutan yang sama, yakni penghentian diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober mengatakan kelompok tersebut berasal dari pendemo dan orang-orang yang masuk dari pintu belakang hotel. Kuasa hukum pelaku pembubaran Gregorius Upideo juga telah mengonfirmasi bahwa kliennya tak termasuk dalam kelompok pendemo. Dikatakan oleh Ade, aksi demo dilakukan bersamaan dengan pembubaran diskusi pada Sabtu 29
September pagi. Kala itu polisi tengah mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di depan hotel. Namun di saat bersamaan para pelaku pembubaran masuk melalui pintu belakang dan melakukan aksi pembubaran. Polisi kemudian menangkap 5 orang, yakni FEK, GW, JJ, LW, dan MDF. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, telah ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan, polisi kembali menetapkan 1 tersangka berinisial MR yang berperan memukul security. Selain itu juga, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV hotel. Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Bukan, ini beda. Kan itu ceritanya berbeda. Yang para pelakunya dari belakang. Jadi ada kegiatan diskusi yang udah paham belum ya? Belum, masih bingung ya? Jadi ada kegiatan diskusi yang diduga tidak pemberitahuan, kemudian ada aksi demo di depan oleh kelompok A, tiba-tiba ada kelompok B yang melakukan. Beda kan? Berbeda. Belum paham ceritanya. Soalnya harusnya Ya? dari kelompok Pak. Hah? Kenapa? Gimana? Dari laporannya dari kelompok Pak, bacanya Pak. Iya, maksudnya ini kan sekelompok. Kelompok demo maksudnya Pak. Oh bukan. Berarti yang tersangka sebelumnya yang Dari awal kan sudah dijelaskan, Pak Wakapolda waktu jelaskan kronologis sudah paham semua belum menerangkan? Jadi sebelumnya yang dibilang korban, saat petugas sedang mengamankan aksi unjuk rasa terhadap adanya kegiatan itu, tiba-tiba ada yang masuk melakukan pengerusakan. Itu kan ceritanya begitu. Jadi ada ini yang berbeda, kelompok masyarakat yang berbeda. Oh baru paham ya? Enggak, maksudnya tadi di laporan hariannya ada bahasa kalimat yang dari kelompok demo gitu Pak. Oh bukan demo, Mbak. Kelompok pelaku lainnya, bukan yang demo. Yang demo nggak ada kaitannya sama yang melakukan tindak pidana ini. Beda. Dipastikan tuh ya Pak ya? Oh iya, dari awal sudah clear. Iya sih. Dari awal sudah clear ya, Bias? Iya. Bener nggak? Iya. Oh, yang belum ya? Udah Pak. Iya. Jadi Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Propam Polda Metro Jaya memeriksa 30 anggota kepolisian terkait peristiwa pembubaran diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya, yakni 11 orang. Para anggota kepolisian tersebut berasal dari Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Satu di antaranya adalah Kapolsek Mampang Perapatan Kompol Edi Purwanto yang baru menjabat kurang dari sebulan. Dalam keterangan pers pada Rabu 2 Oktober, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, tak merinci siapa saja yang ikut diperiksa. Ade juga belum dapat mengonfirmasi terkait kabar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Inal yang ikut diperiksa. Selain personel kepolisian, Propam Polda Metro Jaya juga turut meminta keterangan dari 6 warga sipil. Mereka berasal dari pelaku, pihak manajemen hotel, dan security. Diberitakan sebelumnya, sebuah forum diskusi yang digelar di sebuah hotel di Kemang, Mampang, Jakarta Selatan, dibubarkan oleh orang tak dikenal pada Sabtu 29 September. Diskusi ini digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA dan dihadiri oleh sejumlah tokoh yang dikenal karena mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti Refli Harun, Said Didu, Majen Purnawirawan Sunarko, hingga sejumlah aktivis. Terkait audit atau evaluasi internal, perkembangan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini ada 30 anggota Polri yang dilakukan pemeriksaan. Ya, sebelumnya kami sampaikan ada 11 ya, ini update menjadi 30. Kemudian warga masyarakat ada 6 yang dilakukan pemeriksaan oleh Propam, antara lain pelaku tindak pidana pada insiden itu, kemudian ada manajemen hotel Grand Kemang dan security Grand Kemang, ya, untuk mendalami tentang apa SOP yang sudah dilakukan, apa yang dilakukan oleh petugas pengamanan dari Polda, Polres Jakarta Selatan, dan juga Polsek Kemang. Ya. Itu rekan update-nya terkait audit atau evaluasi
Pembubaran acara diskusi di Kemang Mampang, Jakarta Selatan diduga berkaitan dengan kepentingan politik tertentu. Dugaan ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober. Sugeng mengklaim dirinya mendapat informasi bahwa sejumlah pelaku berasal dari organisasi pemuda partai tertentu. Lebih lanjut, IPW mengapresiasi gerak cepat Polri yang telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sugeng pun berharap agar peristiwa serupa tak terulang kembali di masa depan. IPW mendorong kepolisian untuk membuka dalang pembubaran dan juga motifnya. Menurut Sugeng, acara yang dihadiri oleh Refli Harun hingga Said Didu itu tak seharusnya dibubarkan. Sejauh ini polisi telah menangkap 6 orang, 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah FEK, GW, dan MR. Selain itu, sebanyak 30 anggota polisi termasuk Kapolsek Mampang Prapatan juga turut diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Polisi kembali menangkap dan menetapkan tersangka baru pembubaran paksa diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Tersangka berinisial MR alias RD berusia 28 tahun ditangkap oleh Subdit Jatentras Polda Metro Jaya pada Selasa 1 Oktober. Adapun peran MR adalah mengeroyok security di Hotel Grand Kemang yang jadi lokasi diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober mengatakan aksi MR terekam jelas dalam kamera CCTV. Menurut Ade, MR datang dari pintu belakang dan langsung masuk ke ruang diskusi. Aksi MR sempat dihalangi oleh petugas keamanan, namun pelaku justru mendorong dan memukul korban. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa rekaman CCTV, 1 buah iPhone dalam kondisi rusak, dan pakaian yang digunakan saat kejadian. Atas perbuatannya, MR dikenakan pasal 170 KUHP, dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP. Ia pun terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Selain MR, Polda Metro Jaya telah lebih dulu menetapkan 2 tersangka, FEK dan GW. Adapun total polisi mengamankan 6 pelaku. Ya, tersangka MR ini laki-laki usia 28 tahun, warga Jakarta Selatan dari Tebet, ditangkap tadi malam itu di daerah Senopati, ya. Kemudian barang bukti yang disita dari tersangka ini adalah terkait dengan peristiwa pidananya, pakaian yang digunakan tersangka saat coba dibandingkan dengan CCTV, ini terekam di CCTV, inilah pakaian yang digunakan tersangka ya, terekam di CCTV. Jadi setelah dilakukan pendalaman, pemeriksaan keterangan saksi, penyitaan barang bukti, kemudian dilakukan pemeriksaan tersangka lainnya, akhirnya didapatkanlah bukti yang cukup sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan dengan persangkaan pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi untuk para pelaku lainnya sedang dilakukan pendalaman dan akan terus diburu ya, sebagai komitmen Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus tindak pidana yang terjadi dan tidak memberikan ruang kepada para pelaku kejahatan, premanisme, persekusi, aksi-aksi kekerasan. Ya, pasti akan diungkap dan ditangkap pelakunya. Ya, ini komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya memberikan rasa aman kepada warga masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ya, tersangka MR ini laki-laki. Polisi menyatakan ada 2 kelompok berbeda yang membubarkan diskusi di Kemang pada akhir pekan lalu. Meski berasal dari kelompok berbeda, namun para pelaku memiliki tuntutan yang sama, yakni penghentian diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober mengatakan kelompok tersebut berasal dari pendemo dan orang-orang yang masuk dari pintu belakang hotel.
Kuasa hukum pelaku pembubaran Gregorius Upideo juga telah mengonfirmasi bahwa kliennya tak termasuk dalam kelompok pendemo. Dikatakan oleh AD, aksi demo dilakukan bersamaan dengan pembubaran diskusi pada Sabtu 29 September pagi. Kala itu polisi tengah mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di depan hotel. Namun di saat bersamaan, para pelaku pembubaran masuk melalui pintu belakang dan melakukan aksi pembubaran. Polisi kemudian menangkap 5 orang, yakni FEK, GW, JJ, LW, dan MDF. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, telah ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan, polisi kembali menetapkan 1 tersangka berinisial MR yang berperan memukul security. Selain itu juga, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV hotel. Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Bukan, ini beda, kan itu ceritanya berbeda. Yang para pelakunya dari belakang. Jadi ada kegiatan diskusi yang, udah paham belum ya? Belum, masih bingung ya? Jadi ada kegiatan diskusi yang diduga tidak pemberitahuan, kemudian ada aksi demo di depan oleh kelompok A, tiba-tiba ada kelompok B yang melakukan. Beda kan? Berbeda. Belum paham ceritanya. Soalnya harusnya Ya? dari kelompok Pak. Hah? Kenapa? Gimana? Dari laporannya dari kelompok Pak, bacanya Pak. Iya, maksudnya ini kan sekelompok. Kelompok demo maksudnya Pak. Oh bukan. Berarti yang tersangka sebelumnya yang Dari awal kan sudah jelaskan, Pak Wakapolda waktu jelaskan kronologis. Sudah paham semua belum rekan-rekan? Jadi saat petugas sedang mengamankan aksi unjuk rasa terhadap adanya kegiatan itu, tiba-tiba ada yang masuk melakukan pengerusakan. Itu kan ceritanya begitu. Jadi ada ini yang berbeda, kelompok masyarakat yang berbeda. Oh, baru paham ya? Enggak, maksudnya tadi di laporan hariannya ada bahasa kalimatnya dari kelompok demo gitu Pak. Oh, bukan demo, Mbak. Kelompok pelaku lainnya, bukan yang demo. Yang demo nggak ada kaitannya sama yang melakukan tindak pidana ini. Beda. Dipastikan tuh ya Pak ya? Oh iya, dari awal sudah clear. Iya sih. Dari awal sudah clear ya, Bias? Iya. Bener nggak? Iya. Oh, ini yang belum. Udah Pak. Iya. Jadi Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Propam Polda Metro Jaya memeriksa 30 anggota kepolisian terkait peristiwa pembubaran diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya, yakni 11 orang. Para anggota kepolisian tersebut berasal dari Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Satu di antaranya adalah Kapolsek Mampang Perapatan Kompol Edi Purwanto yang baru menjabat kurang dari sebulan. Dalam keterangan pers pada Rabu 2 Oktober, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, tak merinci siapa saja yang ikut diperiksa. Ade juga belum dapat mengonfirmasi terkait kabar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Inal yang ikut diperiksa. Selain personel kepolisian, Propam Polda Metro Jaya juga turut meminta keterangan dari 6 warga sipil. Mereka berasal dari pelaku, pihak manajemen hotel, dan security. Diberitakan sebelumnya, sebuah forum diskusi yang digelar di sebuah hotel di Kemang, Mampang, Jakarta Selatan, dibubarkan oleh orang tak dikenal pada Sabtu 29 September. Diskusi ini digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA dan dihadiri oleh sejumlah tokoh yang dikenal karena mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti Refli Harun, Said Didu, Majen Purnawirawan Sunarko, hingga sejumlah aktivis. Terkait audit atau evaluasi internal, perkembangan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini ada 30 anggota Polri yang dilakukan pemeriksaan. Ya, sebelumnya kami sampaikan ada 11 ya, ini update menjadi 30. Kemudian warga masyarakat ada 6 yang dilakukan pemeriksaan oleh Propam, antara lain pelaku tindak pidana pada insiden itu, kemudian ada manajemen hotel Grand Kemang dan security Grand Kemang, ya, untuk mendalami tentang apa SOP yang sudah dilakukan, apa yang dilakukan oleh petugas pengamanan dari Polda, Polres Jakarta Selatan, dan juga Polsek
Kemang. Ya. Itu rekan update-nya terkait audit atau evaluasi. Pembubaran acara diskusi di Kemang Mampang, Jakarta Selatan diduga berkaitan dengan kepentingan politik tertentu. Dugaan ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober. Sugeng mengklaim dirinya mendapat informasi bahwa sejumlah pelaku berasal dari organisasi pemuda partai tertentu. Lebih lanjut, IPW mengapresiasi gerak cepat Polri yang telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sugeng pun berharap agar peristiwa serupa tak terulang kembali di masa depan. IPW mendorong kepolisian untuk membuka dalang pembubaran dan juga motifnya. Menurut Sugeng, acara yang dihadiri oleh Refli Harun hingga Said Didu itu tak seharusnya dibubarkan. Sejauh ini polisi telah menangkap 6 orang, 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah FEK, GW, dan MR. Selain itu, sebanyak 30 anggota polisi termasuk Kapolsek Mampang Prapatan juga turut diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Polisi kembali menangkap dan menetapkan tersangka baru pembubaran paksa diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Tersangka berinisial MR alias RD berusia 28 tahun ditangkap oleh Subdit Jatentras Polda Metro Jaya pada Selasa 1 Oktober. Adapun peran MR adalah mengeroyok security di Hotel Grand Kemang yang jadi lokasi diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober mengatakan aksi MR terekam jelas dalam kamera CCTV. Menurut Ade, MR datang dari pintu belakang dan langsung masuk ke ruang diskusi. Aksi MR sempat dihalangi oleh petugas keamanan, namun pelaku justru mendorong dan memukul korban. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa rekaman CCTV, 1 buah iPhone dalam kondisi rusak, dan pakaian yang digunakan saat kejadian. Atas perbuatannya, MR dikenakan pasal 170 KUHP, dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP. Ia pun terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Selain MR, Polda Metro Jaya telah lebih dulu menetapkan 2 tersangka, FEK dan GW. Adapun total polisi mengamankan 6 pelaku. Ya, tersangka MR ini laki-laki usia 28 tahun, warga Jakarta Selatan dari Tebet, ditangkap tadi malam itu di daerah Senopati, ya. Kemudian barang bukti yang disita dari tersangka ini adalah terkait dengan peristiwa pidananya, pakaian yang digunakan tersangka saat coba dibandingkan dengan CCTV, ini terekam di CCTV, inilah pakaian yang digunakan tersangka ya, terekam di CCTV. Jadi setelah dilakukan pendalaman, pemeriksaan keterangan saksi, penyitaan barang bukti, kemudian dilakukan pemeriksaan tersangka lainnya, akhirnya didapatkanlah bukti yang cukup sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan dengan persangkaan pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi untuk para pelaku lainnya sedang dilakukan pendalaman dan akan terus diburu ya, sebagai komitmen Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus tindak pidana yang terjadi dan tidak memberikan ruang kepada para pelaku kejahatan, premanisme, persekusi, aksi-aksi kekerasan. Ya, pasti akan diungkap dan ditangkap pelakunya. Ya, ini komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya memberikan rasa aman kepada warga masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ya, tersangka MR ini laki-laki. Polisi menyatakan ada 2 kelompok berbeda yang membubarkan diskusi di Kemang pada akhir pekan lalu. Meski berasal dari kelompok berbeda, namun para pelaku memiliki tuntutan yang sama, yakni penghentian diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober
mengatakan kelompok tersebut berasal dari pendemo dan orang-orang yang masuk dari pintu belakang hotel. Kuasa hukum pelaku pembubaran Gregorius Opideo juga telah mengonfirmasi bahwa kliennya tak termasuk dalam kelompok pendemo. Dikatakan oleh AD, aksi demo dilakukan bersamaan dengan pembubaran diskusi pada Sabtu 29 September pagi. Kala itu polisi tengah mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di depan hotel. Namun di saat bersamaan, para pelaku pembubaran masuk melalui pintu belakang dan melakukan aksi pembubaran. Polisi kemudian menangkap 5 orang, yakni FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, telah ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan, polisi kembali menetapkan 1 tersangka berinisial MR yang berperan memukul security. Selain itu juga, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV hotel. Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Bukan, ini beda. Kan itu ceritanya berbeda. Yang para pelakunya dari belakang. Jadi ada kegiatan diskusi yang udah paham belum ya? Belum, masih bingung ya? Jadi ada kegiatan diskusi yang diduga terhadap pemberitahuan, kemudian ada aksi demo di depan oleh kelompok A, tiba-tiba ada kelompok B yang melakukan. Beda kan? Berbeda. Belum paham ceritanya. Soalnya harusnya Ya? dari kelompok Pak. Hah? Kenapa? Gimana? Dari laporannya dari kelompok Pak, bacanya Pak. Iya, maksudnya ini kan sekelompok. Kelompok demo maksudnya Pak. Oh bukan. Berarti yang tersangka sebelumnya yang Dari awal kan sudah jelaskan, Pak Wakapolda waktu jelaskan kronologis sudah paham semua belum menerangkan? Jadi saat petugas sedang mengamankan aksi unjuk rasa terhadap adanya kegiatan itu, tiba-tiba ada yang masuk melakukan pengerusakan. Itu kan ceritanya begitu. Jadi ada ini yang berbeda, kelompok masyarakat yang berbeda. Oh, baru paham ya? Enggak, maksudnya tadi di laporan hariannya ada bahasa kalimatnya dari kelompok demo gitu Pak. Oh, bukan demo, Mbak. Kelompok pelaku lainnya, bukan yang demo. Yang demo nggak ada kaitannya sama yang melakukan tindak pidana ini. Beda. Dipastikan tuh ya Pak ya? Oh iya, dari awal sudah clear. Iya sih. Dari awal sudah clear ya, Bias? Iya. Bener nggak? Iya. Oh, yang belum ya? Udah Pak. Iya. Jadi Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Propam Polda Metro Jaya memeriksa 30 anggota kepolisian terkait peristiwa pembubaran diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya, yakni 11 orang. Para anggota kepolisian tersebut berasal dari Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Satu di antaranya adalah Kapolsek Mampang Perapatan Kompol Edi Purwanto yang baru menjabat kurang dari sebulan. Dalam keterangan pers pada Rabu 2 Oktober, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, tak merinci siapa saja yang ikut diperiksa. Ade juga belum dapat mengonfirmasi terkait kabar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Inal yang ikut diperiksa. Selain personel kepolisian, Propam Polda Metro Jaya juga turut meminta keterangan dari 6 warga sipil. Mereka berasal dari pelaku, pihak manajemen hotel, dan security. Diberitakan sebelumnya, sebuah forum diskusi yang digelar di sebuah hotel di Kemang, Mampang, Jakarta Selatan, dibubarkan oleh orang tak dikenal pada Sabtu 29 September. Diskusi ini digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA dan dihadiri oleh sejumlah tokoh yang dikenal karena mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti Refli Harun, Said Didu, Majen Purnawirawan Sunarko, hingga sejumlah aktivis. Terkait audit atau evaluasi internal, perkembangan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini ada 30 anggota Polri yang dilakukan pemeriksaan. Ya, sebelumnya kami sampaikan ada 11 ya, ini update menjadi 30. Kemudian warga masyarakat ada 6 yang dilakukan pemeriksaan oleh Propam, antara lain pelaku tindak pidana pada insiden itu, kemudian ada manajemen hotel Grand Kemang dan security Grand Kemang, ya, untuk mendalami
tentang apa SOP yang sudah dilakukan, apa yang dilakukan oleh petugas pengamanan dari Polda, Polres Jakarta Selatan dan juga Polsek Kemang. Ya. Itu rekan update-nya terkait audit atau evaluasi. Pembubaran acara diskusi di Kemang Mampang, Jakarta Selatan diduga berkaitan dengan kepentingan politik tertentu. Dugaan ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober. Sugeng mengklaim dirinya mendapat informasi bahwa sejumlah pelaku berasal dari organisasi pemuda partai tertentu. Lebih lanjut, IPW mengapresiasi gerak cepat Polri yang telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sugeng pun berharap agar peristiwa serupa tak terulang kembali di masa depan. IPW mendorong kepolisian untuk membuka dalang pembubaran dan juga motifnya. Menurut Sugeng, acara yang dihadiri oleh Refli Harun hingga Said Didu itu tak seharusnya dibubarkan. Sejauh ini polisi telah menangkap 6 orang, 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah FEK, GW, dan MR. Selain itu, sebanyak 30 anggota polisi termasuk Kapolsek Mampang Prapatan juga turut diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Polisi kembali menangkap dan menetapkan tersangka baru pembubaran paksa diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Tersangka berinisial MR alias RD berusia 28 tahun ditangkap oleh Subdit Jatentras Polda Metro Jaya pada Selasa 1 Oktober. Adapun peran MR adalah mengeroyok security di Hotel Grand Kemang yang jadi lokasi diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober mengatakan aksi MR terekam jelas dalam kamera CCTV. Menurut Ade, MR datang dari pintu belakang dan langsung masuk ke ruang diskusi. Aksi MR sempat dihalangi oleh petugas keamanan, namun pelaku justru mendorong dan memukul korban. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa rekaman CCTV, 1 buah iPhone dalam kondisi rusak, dan pakaian yang digunakan saat kejadian. Atas perbuatannya, MR dikenakan pasal 170 KUHP, dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP. Ia pun terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Selain MR, Polda Metro Jaya telah lebih dulu menetapkan 2 tersangka, FEK dan GW. Adapun total polisi mengamankan 6 pelaku. Ya, tersangka MR ini laki-laki usia 28 tahun, warga Jakarta Selatan dari Tebet, ditangkap tadi malam itu di daerah Senopati, ya. Kemudian barang bukti yang disita dari tersangka ini adalah terkait dengan peristiwa pidananya, pakaian yang digunakan tersangka saat coba dibandingkan dengan CCTV, ini terekam di CCTV, inilah pakaian yang digunakan tersangka ya, terekam di CCTV. Jadi setelah dilakukan pendalaman, pemeriksaan keterangan saksi, penyitaan barang bukti, kemudian dilakukan pemeriksaan tersangka lainnya, akhirnya didapatkanlah bukti yang cukup sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan dengan persangkaan pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi untuk para pelaku lainnya sedang dilakukan pendalaman dan akan terus diburu ya, sebagai komitmen Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus tindak pidana yang terjadi dan tidak memberikan ruang kepada para pelaku kejahatan, premanisme, persekusi, aksi-aksi kekerasan. Ya, pasti akan diungkap dan ditangkap pelakunya. Ya, ini komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya memberikan rasa aman kepada warga masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ya, tersangka MR ini laki-laki. Polisi menyatakan ada 2 kelompok berbeda yang membubarkan diskusi di Kemang pada akhir pekan lalu.
Meski berasal dari kelompok berbeda, namun para pelaku memiliki tuntutan yang sama, yakni penghentian diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober mengatakan kelompok tersebut berasal dari pendemo dan orang-orang yang masuk dari pintu belakang hotel. Kuasa hukum pelaku pembubaran Gregorius Upideo juga telah mengonfirmasi bahwa kliennya tak termasuk dalam kelompok pendemo. Dikatakan oleh Ade, aksi demo dilakukan bersamaan dengan pembubaran diskusi pada Sabtu 29 September pagi. Kala itu polisi tengah mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di depan hotel. Namun di saat bersamaan, para pelaku pembubaran masuk melalui pintu belakang dan melakukan aksi pembubaran. Polisi kemudian menangkap 5 orang, yakni FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, telah ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan, polisi kembali menetapkan 1 tersangka berinisial MR yang berperan memukul security. Selain itu juga, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV hotel. Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Bukan, ini beda, kan itu ceritanya berbeda. Yang para pelakunya dari belakang. Jadi ada kegiatan diskusi yang, udah paham belum ya? Belum, masih bingung ya? Jadi ada kegiatan diskusi yang diduga tidak pemberitahuan, kemudian ada aksi demo di depan oleh kelompok A, tiba-tiba ada kelompok B yang melakukan. Beda kan? Berbeda, belum paham ceritanya. Soalnya harusnya Ya? dari kelompok Pak. Hah? Kenapa? Gimana? Dari laporannya dari kelompok Pak, bacanya Pak. Iya, maksudnya ini kan sekelompok. Kelompok demo maksudnya Pak. Oh bukan. Berarti yang tersangka sebelumnya yang Dari awal kan sudah jelaskan, Pak Wakapolda waktu jelaskan kronologis sudah paham semua belum menerangkan? Sudah ada. Jadi saat petugas sedang mengamankan aksi unjuk rasa terhadap adanya kegiatan itu, tiba-tiba ada yang masuk melakukan pengerusakan itu, kan ceritanya begitu. Jadi ada ini yang berbeda, kelompok masyarakat yang berbeda. Oh baru paham ya? Enggak, maksudnya tadi di laporan hariannya ada bahasa kalimatnya dari kelompok demo gitu Pak. Oh bukan demo, Mbak. Kelompok pelaku lainnya, bukan yang demo. Yang demo nggak ada kaitannya sama yang melakukan tindak pidana ini. Beda. Dipastikan tuh ya Pak ya? Oh iya, dari awal sudah clear. Iya sih. Dari awal sudah clear ya, Bias? Iya. Bener nggak? Iya. Oh, ini yang belum ya. Udah Pak. Iya. Jadi Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Propam Polda Metro Jaya memeriksa 30 anggota kepolisian terkait peristiwa pembubaran diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya, yakni 11 orang. Para anggota kepolisian tersebut berasal dari Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Satu di antaranya adalah Kapolsek Mampang Perapatan Kompol Edi Purwanto yang baru menjabat kurang dari sebulan. Dalam keterangan pers pada Rabu 2 Oktober, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, tak merinci siapa saja yang ikut diperiksa. Ade juga belum dapat mengonfirmasi terkait kabar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Inal yang ikut diperiksa. Selain personel kepolisian, Propam Polda Metro Jaya juga turut meminta keterangan dari 6 warga sipil. Mereka berasal dari pelaku, pihak manajemen hotel, dan security. Diberitakan sebelumnya, sebuah forum diskusi yang digelar di sebuah hotel di Kemang, Mampang, Jakarta Selatan, dibubarkan oleh orang tak dikenal pada Sabtu 29 September. Diskusi ini digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA dan dihadiri oleh sejumlah tokoh yang dikenal karena mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti Refli Harun, Said Didu, Majen Purnawirawan Sunarko, hingga sejumlah aktivis. Terkait audit atau evaluasi internal, perkembangan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini ada 30 anggota Polri yang dilakukan pemeriksaan. Ya, sebelumnya kami sampaikan ada 11 ya, ini update menjadi 30. Kemudian warga masyarakat
ada 6 yang dilakukan pemeriksaan oleh Propam, antara lain pelaku tindak pidana pada insiden itu, kemudian ada manajemen hotel Grand Kemang dan security Grand Kemang, ya, untuk mendalami tentang apa SOP yang sudah dilakukan, apa yang dilakukan oleh petugas pengamanan dari Polda, Polres Jakarta Selatan dan juga Polsek Kemang. Ya. Itu rekan update-nya terkait audit atau evaluasi. Pembubaran acara diskusi di Kemang Mampang, Jakarta Selatan diduga berkaitan dengan kepentingan politik tertentu. Dugaan ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober. Sugeng mengklaim dirinya mendapat informasi bahwa sejumlah pelaku berasal dari organisasi pemuda partai tertentu. Lebih lanjut, IPW mengapresiasi gerak cepat Polri yang telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sugeng pun berharap agar peristiwa serupa tak terulang kembali di masa depan. IPW mendorong kepolisian untuk membuka dalang pembubaran dan juga motifnya. Menurut Sugeng, acara yang dihadiri oleh Refli Harun hingga Said Didu itu tak seharusnya dibubarkan. Sejauh ini polisi telah menangkap 6 orang, 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah FEK, GW, dan MR. Selain itu, sebanyak 30 anggota polisi termasuk Kapolsek Mampang Prapatan juga turut diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Polisi kembali menangkap dan menetapkan tersangka baru pembubaran paksa diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Tersangka berinisial MR alias RD berusia 28 tahun ditangkap oleh Subdit Jatentras Polda Metro Jaya pada Selasa 1 Oktober. Adapun peran MR adalah mengeroyok security di Hotel Grand Kemang yang jadi lokasi diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober mengatakan aksi MR terekam jelas dalam kamera CCTV. Menurut Ade, MR datang dari pintu belakang dan langsung masuk ke ruang diskusi. Aksi MR sempat dihalangi oleh petugas keamanan, namun pelaku justru mendorong dan memukul korban. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa rekaman CCTV, 1 buah iPhone dalam kondisi rusak, dan pakaian yang digunakan saat kejadian. Atas perbuatannya, MR dikenakan pasal 170 KUHP, dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP. Ia pun terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Selain MR, Polda Metro Jaya telah lebih dulu menetapkan 2 tersangka, FEK dan GW. Adapun total polisi mengamankan 6 pelaku. Ya, tersangka MR ini laki-laki usia 28 tahun, warga Jakarta Selatan dari Tebet, ditangkap tadi malam itu di daerah Senopati, ya. Kemudian barang bukti yang disita dari tersangka ini adalah terkait dengan peristiwa pidananya, pakaian yang digunakan tersangka saat coba dibandingkan dengan CCTV, ini terekam di CCTV, inilah pakaian yang digunakan tersangka, ya, terekam di CCTV. Jadi setelah dilakukan pendalaman, pemeriksaan keterangan saksi, penyitaan barang bukti, kemudian dilakukan pemeriksaan tersangka lainnya, akhirnya didapatkanlah bukti yang cukup sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan dengan persangkaan pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi untuk para pelaku lainnya sedang dilakukan pendalaman dan akan terus diburu, ya, sebagai komitmen Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus tindak pidana yang terjadi dan tidak memberikan ruang kepada para pelaku kejahatan, premanisme, persekusi, aksi-aksi kekerasan. Ya, pasti akan diungkap dan ditangkap pelakunya. Ya, ini komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya memberikan rasa aman kepada warga masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Ya, tersangka MR ini laki-laki. Polisi menyatakan ada dua kelompok berbeda yang membubarkan diskusi di Kemang pada akhir pekan lalu. Meski berasal dari kelompok berbeda, namun para pelaku memiliki tuntutan yang sama, yakni penghentian diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober mengatakan kelompok tersebut berasal dari pendemo dan orang-orang yang masuk dari pintu belakang hotel. Kuasa hukum pelaku pembubaran Gregorius Upideo juga telah mengonfirmasi bahwa kliennya tak termasuk dalam kelompok pendemo. Dikatakan oleh Ade, aksi demo dilakukan bersamaan dengan pembubaran diskusi pada Sabtu 29 September pagi. Kala itu polisi tengah mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di depan hotel. Namun di saat bersamaan, para pelaku pembubaran masuk melalui pintu belakang dan melakukan aksi pembubaran. Polisi kemudian menangkap 5 orang, yakni FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, telah ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan, polisi kembali menetapkan 1 tersangka berinisial MR yang berperan memukul security. Selain itu juga, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV hotel. Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Bukan, ini beda. Kan itu ceritanya berbeda. Yang para pelakunya dari belakang. Jadi ada kegiatan diskusi yang udah paham belum ya? Belum, masih bingung ya? Jadi ada kegiatan diskusi yang diduga terhadap pemberitahuan, kemudian ada aksi demo di depan oleh kelompok A, tiba-tiba ada kelompok B yang melakukan. Beda kan? Berbeda. Belum paham ceritanya. Soalnya harusnya Ya? dari kelompok Pak. Hah? Kenapa? Gimana? Dari laporannya dari kelompok Pak, bacanya Pak. Iya, maksudnya ini kan sekelompok. Kelompok demo maksudnya Pak. Oh bukan. Berarti yang tersangka sebelumnya yang Dari awal kan sudah jelaskan, Pak Wakapolda waktu jelaskan kronologis sudah paham semua belum rekan-rekan? Jadi sebelumnya yang dibilang korban, saat petugas sedang mengamankan aksi unjuk rasa terhadap adanya kegiatan itu, tiba-tiba ada yang masuk melakukan pengerusakan. Itu kan ceritanya begitu. Jadi ada ini yang berbeda, kelompok masyarakat yang berbeda. Oh, baru paham ya? Enggak, maksudnya tadi di laporan hariannya ada bahasa kalimatnya dari kelompok demo gitu Pak. Oh, bukan demo, Mbak. Kelompok pelaku lainnya, bukan yang demo. Yang demo nggak ada kaitannya sama yang melakukan tindak pidana ini. Beda. Dipastikan tuh ya Pak ya? Oh iya, dari awal sudah clear. Iya sih. Dari awal sudah clear ya, Bias? Iya. Bener nggak? Iya. Oh, yang belum ya. Udah Pak. Iya. Jadi Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Propam Polda Metro Jaya memeriksa 30 anggota kepolisian terkait peristiwa pembubaran diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya, yakni 11 orang. Para anggota kepolisian tersebut berasal dari Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Satu di antaranya adalah Kapolsek Mampang Perapatan Kompol Edi Purwanto yang baru menjabat kurang dari sebulan. Dalam keterangan pers pada Rabu 2 Oktober, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, tak merinci siapa saja yang ikut diperiksa. Ade juga belum dapat mengonfirmasi terkait kabar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Inal yang ikut diperiksa. Selain personel kepolisian, Propam Polda Metro Jaya juga turut meminta keterangan dari 6 warga sipil. Mereka berasal dari pelaku, pihak manajemen hotel, dan security. Diberitakan sebelumnya, sebuah forum diskusi yang digelar di sebuah hotel di Kemang, Mampang, Jakarta Selatan, dibubarkan oleh orang tak dikenal pada Sabtu 29 September. Diskusi ini digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA dan dihadiri oleh sejumlah tokoh yang dikenal karena mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti Refli Harun, Said Didu, Majen Purnawirawan Sunarko, hingga sejumlah aktivis. Terkait audit atau evaluasi internal, perkembangan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini ada 30 anggota Polri yang dilakukan pemeriksaan.
Ya, sebelumnya kami sampaikan ada 11 ya, ini update menjadi 30. Kemudian warga masyarakat ada 6 yang dilakukan pemeriksaan oleh Propam, antara lain pelaku tindak pidana pada insiden itu, kemudian ada manajemen hotel Grand Kemang dan security Grand Kemang ya, untuk mendalami tentang apa SOP yang sudah dilakukan, apa yang dilakukan oleh petugas pengamanan dari Polda, Polres Jakarta Selatan dan juga Polsek Kemang. Ya. Itu rekan update-nya terkait audit atau evaluasi. Pembubaran acara diskusi di Kemang Mampang, Jakarta Selatan diduga berkaitan dengan kepentingan politik tertentu. Dugaan ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober. Sugeng mengklaim dirinya mendapat informasi bahwa sejumlah pelaku berasal dari organisasi pemuda partai tertentu. Lebih lanjut, IPW mengapresiasi gerak cepat Polri yang telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sugeng pun berharap agar peristiwa serupa tak terulang kembali di masa depan. IPW mendorong kepolisian untuk membuka dalang pembubaran dan juga motifnya. Menurut Sugeng, acara yang dihadiri oleh Refli Harun hingga Said Didu itu tak seharusnya dibubarkan. Sejauh ini polisi telah menangkap 6 orang, 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah FEK, GW, dan MR. Selain itu, sebanyak 30 anggota polisi termasuk Kapolsek Mampang Prapatan juga turut diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Polisi kembali menangkap dan menetapkan tersangka baru pembubaran paksa diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Tersangka berinisial MR alias RD berusia 28 tahun ditangkap oleh Subdit Jatentras Polda Metro Jaya pada Selasa 1 Oktober. Adapun peran MR adalah mengeroyok security di Hotel Grand Kemang yang jadi lokasi diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober mengatakan aksi MR terekam jelas dalam kamera CCTV. Menurut Ade, MR datang dari pintu belakang dan langsung masuk ke ruang diskusi. Aksi MR sempat dihalangi oleh petugas keamanan, namun pelaku justru mendorong dan memukul korban. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa rekaman CCTV, 1 buah iPhone dalam kondisi rusak, dan pakaian yang digunakan saat kejadian. Atas perbuatannya, MR dikenakan pasal 170 KUHP, dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP. Ia pun terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Selain MR, Polda Metro Jaya telah lebih dulu menetapkan 2 tersangka, FEK dan GW. Adapun total polisi mengamankan 6 pelaku. Ya, tersangka MR ini laki-laki usia 28 tahun, warga Jakarta Selatan dari Tebet, ditangkap tadi malam itu di daerah Senopati, ya. Kemudian barang bukti yang disita dari tersangka ini adalah terkait dengan peristiwa pidananya, pakaian yang digunakan tersangka saat coba dibandingkan dengan CCTV, ini terekam di CCTV, inilah pakaian yang digunakan tersangka ya, terekam di CCTV. Jadi setelah dilakukan pendalaman, pemeriksaan keterangan saksi, penyitaan barang bukti, kemudian dilakukan pemeriksaan tersangka lainnya, akhirnya didapatkanlah bukti yang cukup sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan dengan persangkaan pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi untuk para pelaku lainnya sedang dilakukan pendalaman dan akan terus diburu ya, sebagai komitmen Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus tindak pidana yang terjadi dan tidak memberikan ruang kepada para pelaku kejahatan, premanisme, persekusi, aksi-aksi kekerasan. Ya, pasti akan diungkap dan ditangkap pelakunya. Ya, ini komitmen
Bapak Kapolda Metro Jaya memberikan rasa aman kepada warga masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ya, tersangka MR ini laki-laki. Polisi menyatakan ada dua kelompok berbeda yang membubarkan diskusi di Kemang pada akhir pekan lalu. Meski berasal dari kelompok berbeda, namun para pelaku memiliki tuntutan yang sama, yakni penghentian diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober mengatakan kelompok tersebut berasal dari pendemo dan orang-orang yang masuk dari pintu belakang hotel. Kuasa hukum pelaku pembubaran Gregorius Opideo juga telah mengonfirmasi bahwa kliennya tak termasuk dalam kelompok pendemo. Dikatakan oleh Ade, aksi demo dilakukan bersamaan dengan pembubaran diskusi pada Sabtu 29 September pagi. Kala itu polisi tengah mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di depan hotel. Namun di saat bersamaan, para pelaku pembubaran masuk melalui pintu belakang dan melakukan aksi pembubaran. Polisi kemudian menangkap 5 orang, yakni FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, telah ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan, polisi kembali menetapkan 1 tersangka berinisial MR yang berperan memukul security. Selain itu juga, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV hotel. Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Bukan, ini beda. Kan itu ceritanya berbeda. Yang para pelakunya dari belakang. Jadi ada kegiatan diskusi yang udah paham belum ya? Belum, masih bingung ya? Jadi ada kegiatan diskusi yang diduga tidak ada pemberitahuan, kemudian ada aksi demo di depan oleh kelompok A, tiba-tiba ada kelompok B yang melakukan. Beda kan? Berbeda. Belum paham ceritanya. Soalnya harusnya Ya? dari kelompok Pak. Hah? Kenapa? Gimana? Dari laporannya dari kelompok Pak, bacanya Pak. Iya, maksudnya ini kan sekelompok. Kelompok demo maksudnya Pak. Oh bukan. Berarti yang tersangka sebelumnya yang Dari awal kan sudah jelaskan, Pak Wakapolda waktu jelaskan kronologis sudah paham semua belum menerangkan? Jadi saat petugas sedang mengamankan aksi unjuk rasa terhadap adanya kegiatan itu, tiba-tiba ada yang masuk melakukan pengerusakan. Itu kan ceritanya begitu. Jadi ada ini yang berbeda, kelompok masyarakat yang berbeda. Oh, baru paham ya? Enggak, maksudnya tadi di laporan hariannya ada bahasa kalimatnya dari kelompok demo gitu Pak. Oh, bukan demo, Mbak. Kelompok pelaku lainnya, bukan yang demo. Yang demo nggak ada kaitannya sama yang melakukan tindak pidana ini. Beda. Dipastikan tuh ya Pak ya? Oh iya, dari awal sudah clear. Iya. Dari awal sudah clear ya, Bias? Iya. Bener nggak? Iya. Oh, yang belum ya? Udah Pak. Iya. Jadi Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Propam Polda Metro Jaya memeriksa 30 anggota kepolisian terkait peristiwa pembubaran diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya, yakni 11 orang. Para anggota kepolisian tersebut berasal dari Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Satu di antaranya adalah Kapolsek Mampang Perapatan Kompol Edi Purwanto yang baru menjabat kurang dari sebulan. Dalam keterangan pers pada Rabu 2 Oktober, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, tak merinci siapa saja yang ikut diperiksa. Ade juga belum dapat mengonfirmasi terkait kabar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Inal yang ikut diperiksa. Selain personel kepolisian, Propam Polda Metro Jaya juga turut meminta keterangan dari 6 warga sipil. Mereka berasal dari pelaku, pihak manajemen hotel, dan security. Diberitakan sebelumnya, sebuah forum diskusi yang digelar di sebuah hotel di Kemang, Mampang, Jakarta Selatan, dibubarkan oleh orang tak dikenal pada Sabtu 29 September. Diskusi ini digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA dan dihadiri oleh sejumlah tokoh yang dikenal karena mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti Refli Harun, Said Didu, Majen Purnawirawan Sunarko, hingga sejumlah aktivis. Terkait audit atau evaluasi internal
perkembangan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini ada 30 anggota Polri yang dilakukan pemeriksaan. Ya, sebelumnya kami sampaikan ada 11 ya, ini update menjadi 30. Kemudian warga masyarakat ada 6 yang dilakukan pemeriksaan oleh Propam, antara lain pelaku tindak pidana pada insiden itu, kemudian ada manajemen hotel Grand Kemang dan security Grand Kemang, ya, untuk mendalami tentang apa SOP yang sudah dilakukan, apa yang dilakukan oleh petugas pengamanan dari Polda, Polres Jakarta Selatan dan juga Polsek Kemang. Ya. Itu rekan update-nya terkait audit atau evaluasi. Pembubaran acara diskusi di Kemang Mampang, Jakarta Selatan diduga berkaitan dengan kepentingan politik tertentu. Dugaan ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober. Sugeng mengklaim dirinya mendapat informasi bahwa sejumlah pelaku berasal dari organisasi pemuda partai tertentu. Lebih lanjut, IPW mengapresiasi gerak cepat Polri yang telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sugeng pun berharap agar peristiwa serupa tak terulang kembali di masa depan. IPW mendorong kepolisian untuk membuka dalang pembubaran dan juga motifnya. Menurut Sugeng, acara yang dihadiri oleh Refli Harun hingga Said Didu itu tak seharusnya dibubarkan. Sejauh ini polisi telah menangkap 6 orang, 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah FEK, GW, dan MR. Selain itu, sebanyak 30 anggota polisi termasuk Kapolsek Mampang Prapatan juga turut diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Polisi kembali menangkap dan menetapkan tersangka baru pembubaran paksa diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Tersangka berinisial MR alias RD berusia 28 tahun ditangkap oleh Subdit Jatentras Polda Metro Jaya pada Selasa 1 Oktober. Adapun peran MR adalah mengeroyok security di Hotel Grand Kemang yang jadi lokasi diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober mengatakan aksi MR terekam jelas dalam kamera CCTV. Menurut Ade, MR datang dari pintu belakang dan langsung masuk ke ruang diskusi. Aksi MR sempat dihalangi oleh petugas keamanan, namun pelaku justru mendorong dan memukul korban. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa rekaman CCTV, 1 buah iPhone dalam kondisi rusak, dan pakaian yang digunakan saat kejadian. Atas perbuatannya, MR dikenakan pasal 170 KUHP, dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP. Dia pun terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Selain MR, Polda Metro Jaya telah lebih dulu menetapkan 2 tersangka, FEK dan GW. Adapun total polisi mengamankan 6 pelaku. Ya, tersangka MR ini laki-laki usia 28 tahun, warga Jakarta Selatan dari Tebet, ditangkap tadi malam itu di daerah Senopati, ya. Kemudian barang bukti yang disita dari tersangka ini adalah terkait dengan peristiwa pidananya, pakaian yang digunakan tersangka saat coba dibandingkan dengan CCTV, ini terekam di CCTV, inilah pakaian yang digunakan tersangka ya, terekam di CCTV. Jadi setelah dilakukan pendalaman, pemeriksaan keterangan saksi, penyitaan barang bukti, kemudian dilakukan pemeriksaan tersangka lainnya, akhirnya didapatkanlah bukti yang cukup sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan dengan persangkaan pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi untuk para pelaku lainnya sedang dilakukan pendalaman dan akan terus diburu ya, sebagai komitmen Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus tindak pidana yang terjadi dan tidak memberikan ruang kepada para pelaku kejahatan, premanisme,
persekusi, aksi-aksi kekerasan, ya pasti akan diungkap dan ditangkap pelakunya. Ya, ini komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya memberikan rasa aman kepada warga masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ya, tersangka MR ini laki-laki. Polisi menyatakan ada dua kelompok berbeda yang membubarkan diskusi di Kemang pada akhir pekan lalu. Meski berasal dari kelompok berbeda, namun para pelaku memiliki tuntutan yang sama, yakni penghentian diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober mengatakan kelompok tersebut berasal dari pendemo dan orang-orang yang masuk dari pintu belakang hotel. Kuasa hukum pelaku pembubaran Gregorius Opideo juga telah mengonfirmasi bahwa kliennya tak termasuk dalam kelompok pendemo. Dikatakan oleh Ade, aksi demo dilakukan bersamaan dengan pembubaran diskusi pada Sabtu 29 September pagi. Kala itu polisi tengah mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di depan hotel. Namun di saat bersamaan, para pelaku pembubaran masuk melalui pintu belakang dan melakukan aksi pembubaran. Polisi kemudian menangkap 5 orang, yakni FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, telah ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan, polisi kembali menetapkan 1 tersangka berinisial MR yang berperan memukul security. Selain itu juga, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV hotel. Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Bukan, ini beda. Kan itu ceritanya berbeda. Yang para pelakunya dari belakang. Jadi ada kegiatan diskusi yang udah paham belum ya? Belum, masih bingung ya? Jadi ada kegiatan diskusi yang diduga tidak pemberitahuan, kemudian ada aksi demo di depan oleh kelompok A, tiba-tiba ada kelompok B yang melakukan. Beda kan? Berbeda. Belum paham ceritanya. Soalnya harusnya Ya? dari kelompok Pak. Hah? Kenapa? Gimana? Dari laporannya dari kelompok Pak, bacanya Pak. Iya, maksudnya ini kan sekelompok. Kelompok demo maksudnya Pak. Oh bukan. Berarti yang tersangka sebelumnya yang Dari awal kan sudah jelaskan, Pak Wakapolda waktu jelaskan kronologis sudah paham semua belum menerangkan? Jadi saat petugas sedang mengamankan aksi unjuk rasa terhadap adanya kegiatan itu, tiba-tiba ada yang masuk melakukan pengerusakan. Itu kan ceritanya begitu. Jadi ada ini yang berbeda, kelompok masyarakat yang berbeda. Oh, baru paham ya? Enggak, maksudnya tadi di laporan hariannya ada bahasa kalimatnya dari kelompok demo gitu Pak. Oh, bukan demo, Mbak. Kelompok pelaku lainnya, bukan yang demo. Yang demo nggak ada kaitannya sama yang melakukan tindak pidana ini. Beda. Dipastikan tuh ya Pak ya? Oh iya, dari awal sudah clear. Iya sih. Dari awal sudah clear ya, Bias? Iya. Bener nggak? Iya. Oh, yang belum ya? Udah Pak. Iya. Jadi Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Propam Polda Metro Jaya memeriksa 30 anggota kepolisian terkait peristiwa pembubaran diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya, yakni 11 orang. Para anggota kepolisian tersebut berasal dari Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Satu di antaranya adalah Kapolsek Mampang Perapatan Kompol Edi Purwanto yang baru menjabat kurang dari sebulan. Dalam keterangan pers pada Rabu 2 Oktober, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, tak merinci siapa saja yang ikut diperiksa. Ade juga belum dapat mengonfirmasi terkait kabar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Inal yang ikut diperiksa. Selain personel kepolisian, Propam Polda Metro Jaya juga turut meminta keterangan dari 6 warga sipil. Mereka berasal dari pelaku, pihak manajemen hotel, dan security. Diberitakan sebelumnya, sebuah forum diskusi yang digelar di sebuah hotel di Kemang, Mampang, Jakarta Selatan, dibubarkan oleh orang tak dikenal pada Sabtu 29 September. Diskusi ini digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA dan dihadiri oleh sejumlah tokoh yang dikenal karena mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti Refli Harun, Said Didu,
Majen Purnawirawan Sunarko, hingga sejumlah aktivis. Terkait audit atau evaluasi internal, perkembangan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini ada 30 anggota Polri yang dilakukan pemeriksaan. Ya, sebelumnya kami sampaikan ada 11 ya, ini update menjadi 30. Kemudian warga masyarakat ada 6 yang dilakukan pemeriksaan oleh Propam, antara lain pelaku tindak pidana pada insiden itu, kemudian ada manajemen hotel Grand Kemang dan security Grand Kemang, ya, untuk mendalami tentang apa SOP yang sudah dilakukan, apa yang dilakukan oleh petugas pengamanan dari Polda, Polres Jakarta Selatan dan juga Polsek Kemang. Ya. Itu rekan update-nya terkait audit atau evaluasi. Pembubaran acara diskusi di Kemang Mampang, Jakarta Selatan diduga berkaitan dengan kepentingan politik tertentu. Dugaan ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober. Sugeng mengklaim dirinya mendapat informasi bahwa sejumlah pelaku berasal dari organisasi pemuda partai tertentu. Lebih lanjut, IPW mengapresiasi gerak cepat Polri yang telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sugeng pun berharap agar peristiwa serupa tak terulang kembali di masa depan. IPW mendorong kepolisian untuk membuka dalang pembubaran dan juga motifnya. Menurut Sugeng, acara yang dihadiri oleh Refli Harun hingga Said Didu itu tak seharusnya dibubarkan. Sejauh ini polisi telah menangkap 6 orang, 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah FEK, GW, dan MR. Selain itu, sebanyak 30 anggota polisi termasuk Kapolsek Mampang Prapatan juga turut diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Polisi kembali menangkap dan menetapkan tersangka baru pembubaran paksa diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Tersangka berinisial MR alias RD berusia 28 tahun ditangkap oleh Subdit Jatentras Polda Metro Jaya pada Selasa 1 Oktober. Adapun peran MR adalah mengeroyok security di Hotel Grand Kemang yang jadi lokasi diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober mengatakan aksi MR terekam jelas dalam kamera CCTV. Menurut Ade, MR datang dari pintu belakang dan langsung masuk ke ruang diskusi. Aksi MR sempat dihalangi oleh petugas keamanan, namun pelaku justru mendorong dan memukul korban. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa rekaman CCTV, 1 buah iPhone dalam kondisi rusak, dan pakaian yang digunakan saat kejadian. Atas perbuatannya, MR dikenakan pasal 170 KUHP, dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP. Ia pun terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Selain MR, Polda Metro Jaya telah lebih dulu menetapkan 2 tersangka, FEK dan GW. Adapun total polisi mengamankan 6 pelaku. Ya, tersangka MR ini laki-laki usia 28 tahun, warga Jakarta Selatan dari Tebet, ditangkap tadi malam itu di daerah Senopati, ya. Kemudian barang bukti yang disita dari tersangka ini adalah terkait dengan peristiwa pidananya, pakaian yang digunakan tersangka saat coba dibandingkan dengan CCTV, ini terekam di CCTV, inilah pakaian yang digunakan tersangka ya, terekam di CCTV. Jadi setelah dilakukan pendalaman, pemeriksaan keterangan saksi, penyitaan barang bukti, kemudian dilakukan pemeriksaan tersangka lainnya, akhirnya didapatkanlah bukti yang cukup sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan dengan persangkaan pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi untuk para pelaku lainnya sedang dilakukan pendalaman dan akan terus diburu. Ya, sebagai komitmen Polda Metro Jaya
untuk mengungkap kasus tindak pidana yang terjadi dan tidak memberikan ruang kepada para pelaku kejahatan, premanisme, persekusi, aksi-aksi kekerasan, ya pasti akan diungkap dan ditangkap pelakunya. Ya, ini komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya memberikan rasa aman kepada warga masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ya, tersangka MR ini laki-laki. Polisi menyatakan ada dua kelompok berbeda yang membubarkan diskusi di Kemang pada akhir pekan lalu. Meski berasal dari kelompok berbeda, namun para pelaku memiliki tuntutan yang sama, yakni penghentian diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober mengatakan kelompok tersebut berasal dari pendemo dan orang-orang yang masuk dari pintu belakang hotel. Kuasa hukum pelaku pembubaran Gregorius Opideo juga telah mengonfirmasi bahwa kliennya tak termasuk dalam kelompok pendemo. Dikatakan oleh Ade, aksi demo dilakukan bersamaan dengan pembubaran diskusi pada Sabtu 29 September pagi. Kala itu polisi tengah mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di depan hotel. Namun di saat bersamaan, para pelaku pembubaran masuk melalui pintu belakang dan melakukan aksi pembubaran. Polisi kemudian menangkap 5 orang, yakni FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, telah ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan, polisi kembali menetapkan 1 tersangka berinisial MR yang berperan memukul security. Selain itu juga, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV hotel. Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Bukan, ini beda, kan itu ceritanya berbeda. Yang para pelakunya dari belakang. Jadi ada kegiatan diskusi yang, udah paham belum ya? Belum, masih bingung ya? Jadi ada kegiatan diskusi yang diduga tidak pemberitahuan, kemudian ada aksi demo di depan oleh kelompok A, tiba-tiba ada kelompok B yang melakukan. Beda kan? Berbeda. Belum paham ceritanya. Soalnya harusnya Ya? dari kelompok Pak. Hah? Kenapa? Gimana? Dari laporannya dari kelompok Pak, bacanya Pak. Iya, maksudnya ini kan sekelompok. Kelompok demo maksudnya Pak. Oh bukan. Berarti yang tersangka sebelumnya yang Dari awal kan sudah jelaskan, Pak Wakapolda waktu jelaskan kronologis sudah paham semua belum menerangkan? Sudah ada. Jadi saat petugas sedang mengamankan aksi unjuk rasa terhadap adanya kegiatan itu, tiba-tiba ada yang masuk melakukan pengerusakan itu, kan ceritanya begitu. Jadi ada ini yang berbeda, kelompok masyarakat yang berbeda. Oh, baru paham ya? Enggak, maksudnya tadi di laporan hariannya ada bahasa kalimatnya dari kelompok demo gitu Pak. Oh, bukan demo, Mbak. Kelompok pelaku lainnya, bukan yang demo. Yang demo nggak ada kaitannya sama yang melakukan tindak pidana ini. Beda. Dipastikan tuh ya Pak ya? Oh iya, dari awal sudah clear. Iya sih. Dari awal sudah clear ya, Bias? Iya. Bener nggak? Iya. Oh, ini yang belum. Udah Pak. Iya. Jadi Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Propam Polda Metro Jaya memeriksa 30 anggota kepolisian terkait peristiwa pembubaran diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya, yakni 11 orang. Para anggota kepolisian tersebut berasal dari Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Satu di antaranya adalah Kapolsek Mampang Perapatan Kompol Edi Purwanto yang baru menjabat kurang dari sebulan. Dalam keterangan pers pada Rabu 2 Oktober, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, tak merinci siapa saja yang ikut diperiksa. Ade juga belum dapat mengonfirmasi terkait kabar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Inal yang ikut diperiksa. Selain personel kepolisian, Propam Polda Metro Jaya juga turut meminta keterangan dari 6 warga sipil. Mereka berasal dari pelaku, pihak manajemen hotel, dan security. Diberitakan sebelumnya, sebuah forum diskusi yang digelar di sebuah hotel di Kemang, Mampang, Jakarta Selatan, dibubarkan oleh orang tak dikenal pada Sabtu 29 September. Diskusi ini digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA
dan dihadiri oleh sejumlah tokoh yang dikenal kerap mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti Refli Harun, Said Didu, Majen Purnawirawan Sunarko, hingga sejumlah aktivis. Terkait audit atau evaluasi internal, perkembangan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini ada 30 anggota Polri yang dilakukan pemeriksaan. Ya, sebelumnya kami sampaikan ada 11 ya, ini update menjadi 30. Kemudian warga masyarakat ada 6 yang dilakukan pemeriksaan oleh Propam, antara lain pelaku tindak pidana pada insiden itu, kemudian ada manajemen hotel Grand Kemang dan security Grand Kemang, ya, untuk mendalami tentang apa SOP yang sudah dilakukan, apa yang dilakukan oleh petugas pengamanan dari Polda, Polres Jakarta Selatan dan juga Polsek Kemang. Ya. Itu rekan update-nya. Terkait audit atau evaluasi Pembubaran acara diskusi di Kemang Mampang, Jakarta Selatan diduga berkaitan dengan kepentingan politik tertentu. Dugaan ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober. Sugeng mengklaim dirinya mendapat informasi bahwa sejumlah pelaku berasal dari organisasi pemuda partai tertentu. Lebih lanjut, IPW mengapresiasi gerak cepat Polri yang telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sugeng pun berharap agar peristiwa serupa tak terulang kembali di masa depan. IPW mendorong kepolisian untuk membuka dalang pembubaran dan juga motifnya. Menurut Sugeng, acara yang dihadiri oleh Refli Harun hingga Said Didu itu tak seharusnya dibubarkan. Sejauh ini polisi telah menangkap 6 orang, 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah FEK, GW, dan MR. Selain itu, sebanyak 30 anggota polisi termasuk Kapolsek Mampang Prapatan juga turut diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Polisi kembali menangkap dan menetapkan tersangka baru pembubaran paksa diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Tersangka berinisial MR alias RD berusia 28 tahun ditangkap oleh Subdit Jatentras Polda Metro Jaya pada Selasa 1 Oktober. Adapun peran MR adalah mengeroyok security di Hotel Grand Kemang yang jadi lokasi diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober mengatakan aksi MR terekam jelas dalam kamera CCTV. Menurut Ade, MR datang dari pintu belakang dan langsung masuk ke ruang diskusi. Aksi MR sempat dihalangi oleh petugas keamanan, namun pelaku justru mendorong dan memukul korban. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa rekaman CCTV, 1 buah iPhone dalam kondisi rusak, dan pakaian yang digunakan saat kejadian. Atas perbuatannya, MR dikenakan pasal 170 KUHP, dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP. Ia pun terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Selain MR, Polda Metro Jaya telah lebih dulu menetapkan 2 tersangka, FEK dan GW. Adapun total polisi mengamankan 6 pelaku. Ya, tersangka MR ini laki-laki usia 28 tahun, warga Jakarta Selatan dari Tebet, ditangkap tadi malam itu di daerah Senopati, ya. Kemudian barang bukti yang disita dari tersangka ini adalah terkait dengan peristiwa pidananya, pakaian yang digunakan tersangka saat coba dibandingkan dengan CCTV, ini terekam di CCTV, inilah pakaian yang digunakan tersangka ya, terekam di CCTV. Jadi setelah dilakukan pendalaman, pemeriksaan keterangan saksi, penyitaan barang bukti, kemudian dilakukan pemeriksaan tersangka lainnya, akhirnya didapatkanlah bukti yang cukup sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan dengan persangkaan pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara.
Ya, jadi untuk para pelaku lainnya sedang dilakukan pendalaman dan akan terus diburu ya sebagai komitmen Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus tindak pidana yang terjadi dan tidak memberikan ruang kepada para pelaku kejahatan, premanisme, persekusi, aksi-aksi kekerasan. Ya, pasti akan diungkap dan ditangkap pelakunya. Ya, ini komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya memberikan rasa aman kepada warga masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ya, tersangka MR ini laki-laki. Polisi menyatakan ada dua kelompok berbeda yang membubarkan diskusi di Kemang pada akhir pekan lalu. Meski berasal dari kelompok berbeda, namun para pelaku memiliki tuntutan yang sama, yakni penghentian diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober mengatakan kelompok tersebut berasal dari pendemo dan orang-orang yang masuk dari pintu belakang hotel. Kuasa hukum pelaku pembubaran Gregorius Upideo juga telah mengonfirmasi bahwa kliennya tak termasuk dalam kelompok pendemo. Dikatakan oleh Ade, aksi demo dilakukan bersamaan dengan pembubaran diskusi pada Sabtu 29 September pagi. Kala itu polisi tengah mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di depan hotel. Namun di saat bersamaan, para pelaku pembubaran masuk melalui pintu belakang dan melakukan aksi pembubaran. Polisi kemudian menangkap 5 orang, yakni FEK, GW, JJ, LW, dan MDF. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, telah ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan, polisi kembali menetapkan 1 tersangka berinisial MR yang berperan memukul security. Selain itu juga, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV hotel. Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Bukan, ini beda. Kan itu ceritanya berbeda. Yang para pelakunya dari belakang. Jadi ada kegiatan diskusi yang udah paham belum ya? Belum, masih bingung ya? Jadi ada kegiatan diskusi yang diduga tidak ada pemberitahuan, kemudian ada aksi demo di depan oleh kelompok A, tiba-tiba ada kelompok B yang melakukan. Beda kan? Berbeda. Belum paham ceritanya. Soalnya harusnya Ya? dari kelompok Pak. Hah? Kenapa? Gimana? Dari laporannya dari kelompok Pak, bacanya Pak. Iya, maksudnya ini kan sekelompok. Kelompok demo maksudnya Pak. Oh bukan. Berarti yang tersangka sebelumnya yang Dari awal kan sudah jelaskan, Pak Wakapolda waktu jelaskan kronologis sudah paham semua belum menerangkan? Sudah ada. Jadi saat petugas sedang mengamankan aksi unjuk rasa terhadap adanya kegiatan itu, tiba-tiba ada yang masuk melakukan pengerusakan itu, kan ceritanya begitu. Jadi ada ini yang berbeda, kelompok masyarakat yang berbeda. Oh, baru paham ya? Enggak, maksudnya tadi di laporan hariannya ada bahasa kalimatnya dari kelompok demo gitu Pak. Oh, bukan demo, Mbak. Kelompok pelaku lainnya, bukan yang demo. Yang demo nggak ada kaitannya sama yang melakukan tindak pidana ini. Beda. Dipastikan tuh ya Pak ya? Oh iya, dari awal sudah clear. Iya sih. Dari awal sudah clear ya, Bias? Iya. Bener nggak? Iya. Oh, yang belum ya? Udah Pak. Iya. Jadi Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Propam Polda Metro Jaya memeriksa 30 anggota kepolisian terkait peristiwa pembubaran diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya, yakni 11 orang. Para anggota kepolisian tersebut berasal dari Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Satu di antaranya adalah Kapolsek Mampang Perapatan Kompol Edi Purwanto yang baru menjabat kurang dari sebulan. Dalam keterangan pers pada Rabu 2 Oktober, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, tak merinci siapa saja yang ikut diperiksa. Ade juga belum dapat mengonfirmasi terkait kabar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Inal yang ikut diperiksa. Selain personel kepolisian, Propam Polda Metro Jaya juga turut meminta keterangan dari 6 warga sipil. Mereka berasal dari pelaku, pihak manajemen hotel, dan security. Diberitakan sebelumnya, sebuah forum diskusi yang digelar di sebuah hotel di Kemang, Mampang, Jakarta Selatan,
dibubarkan oleh orang tak dikenal pada Sabtu 29 September. Diskusi ini digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA dan dihadiri oleh sejumlah tokoh yang dikenal karena mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti Refli Harun, Said Didu, Majen Purnawirawan Sunarko, hingga sejumlah aktivis. Terkait audit atau evaluasi internal, perkembangan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini ada 30 anggota Polri yang dilakukan pemeriksaan. Ya, sebelumnya kami sampaikan ada 11 ya, ini update menjadi 30. Kemudian warga masyarakat ada 6 yang dilakukan pemeriksaan oleh Propam, antara lain pelaku tindak pidana pada insiden itu, kemudian ada manajemen hotel Grand Kemang dan security Grand Kemang, ya, untuk mendalami tentang apa SOP yang sudah dilakukan, apa yang dilakukan oleh petugas pengamanan dari Polda, Polres Jakarta Selatan dan juga Polsek Kemang. Ya. Itu rekan update-nya terkait audit atau evaluasi. Pembubaran acara diskusi di Kemang Mampang, Jakarta Selatan diduga berkaitan dengan kepentingan politik tertentu. Dugaan ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober. Sugeng mengklaim dirinya mendapat informasi bahwa sejumlah pelaku berasal dari organisasi pemuda partai tertentu. Lebih lanjut, IPW mengapresiasi gerak cepat Polri yang telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sugeng pun berharap agar peristiwa serupa tak terulang kembali di masa depan. IPW mendorong kepolisian untuk membuka dalang pembubaran dan juga motifnya. Menurut Sugeng, acara yang dihadiri oleh Refli Harun hingga Said Didu itu tak seharusnya dibubarkan. Sejauh ini polisi telah menangkap 6 orang, 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah FEK, GW, dan MR. Selain itu, sebanyak 30 anggota polisi termasuk Kapolsek Mampang Prapatan juga turut diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Polisi kembali menangkap dan menetapkan tersangka baru pembubaran paksa diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Tersangka berinisial MR alias RD berusia 28 tahun ditangkap oleh Subdit Jatendras Polda Metro Jaya pada Selasa 1 Oktober. Adapun peran MR adalah mengeroyok security di Hotel Grand Kemang yang jadi lokasi diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober mengatakan aksi MR terekam jelas dalam kamera CCTV. Menurut Ade, MR datang dari pintu belakang dan langsung masuk ke ruang diskusi. Aksi MR sempat dihalangi oleh petugas keamanan, namun pelaku justru mendorong dan memukul korban. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa rekaman CCTV, 1 buah iPhone dalam kondisi rusak, dan pakaian yang digunakan saat kejadian. Atas perbuatannya, MR dikenakan pasal 170 KUHP, dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP. Ia pun terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Selain MR, Polda Metro Jaya telah lebih dulu menetapkan 2 tersangka, FEK dan GW. Adapun total polisi mengamankan 6 pelaku. Ya, tersangka MR ini laki-laki usia 28 tahun, warga Jakarta Selatan dari Tebet, ditangkap tadi malam itu di daerah Senopati, ya. Kemudian barang bukti yang disita dari tersangka ini adalah terkait dengan peristiwa pidananya, pakaian yang digunakan tersangka saat coba dibandingkan dengan CCTV, ini terekam di CCTV, inilah pakaian yang digunakan tersangka ya, terekam di CCTV. Jadi setelah dilakukan pendalaman, pemeriksaan keterangan saksi, penyitaan barang bukti, kemudian dilakukan pemeriksaan tersangka lainnya, akhirnya didapatkanlah bukti yang cukup sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan.
dengan persangkaan pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi untuk para pelaku lainnya sedang dilakukan pendalaman dan akan terus diburu. Ya, sebagai komitmen Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus tindak pidana yang terjadi dan tidak memberikan ruang kepada para pelaku kejahatan, premanisme, persekusi, aksi-aksi kekerasan. Ya, pasti akan diungkap dan ditangkap pelakunya. Ya, ini komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya memberikan rasa aman kepada warga masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ya, tersangka MR ini laki-laki. Polisi menyatakan ada dua kelompok berbeda yang membubarkan diskusi di Kemang pada akhir pekan lalu. Meski berasal dari kelompok berbeda, namun para pelaku memiliki tuntutan yang sama, yakni penghentian diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober mengatakan kelompok tersebut berasal dari pendemo dan orang-orang yang masuk dari pintu belakang hotel. Kuasa hukum pelaku pembubaran Gregorius Opideo juga telah mengonfirmasi bahwa kliennya tak termasuk dalam kelompok pendemo. Dikatakan oleh Ade, aksi demo dilakukan bersamaan dengan pembubaran diskusi pada Sabtu 29 September pagi. Kala itu polisi tengah mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di depan hotel. Namun di saat bersamaan, para pelaku pembubaran masuk melalui pintu belakang dan melakukan aksi pembubaran. Polisi kemudian menangkap 5 orang, yakni FEK, GW, JJ, LW, dan MDF. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, telah ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan, polisi kembali menetapkan 1 tersangka berinisial MR yang berperan memukul security. Selain itu juga, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV hotel. Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Bukan, ini beda. Kan itu ceritanya berbeda. Yang para pelakunya dari belakang. Jadi ada kegiatan diskusi yang udah paham belum ya? Belum, masih bingung ya? Jadi ada kegiatan diskusi yang diduga tidak pemberitahuan, kemudian ada aksi demo di depan oleh kelompok A, tiba-tiba ada kelompok B yang melakukan. Beda kan? Berbeda. Belum paham ceritanya. Soalnya harusnya Ya? dari kelompok Pak. Hah? Kenapa? Gimana? Dari laporannya dari kelompok Pak, bacanya Pak. Iya, maksudnya ini kan sekelompok. Kelompok demo maksudnya Pak. Oh bukan. Berarti yang tersangka sebelumnya yang Dari awal kan sudah jelaskan, Pak Wakapolda waktu jelaskan kronologis sudah paham semua belum menerangkan? Sudah ada. Jadi saat petugas sedang mengamankan aksi unjuk rasa terhadap adanya kegiatan itu, tiba-tiba ada yang masuk melakukan pengerusakan itu. Kan ceritanya begitu. Jadi ada ini yang berbeda, kelompok masyarakat yang berbeda. Oh, baru paham ya? Enggak, maksudnya tadi di laporan hariannya ada bahasa kalimatnya dari kelompok demo gitu Pak. Oh, bukan demo, Mbak. Kelompok pelaku lainnya, bukan yang demo. Yang demo nggak ada kaitannya sama yang melakukan tindak pidana ini. Beda. Dipastikan tuh ya Pak ya? Oh iya, dari awal sudah clear. Iya sih. Dari awal sudah clear ya, Bias? Iya. Bener nggak? Iya. Oh, yang belum ya? Udah Pak. Iya. Jadi Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Propam Polda Metro Jaya memeriksa 30 anggota kepolisian terkait peristiwa pembubaran diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya, yakni 11 orang. Para anggota kepolisian tersebut berasal dari Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Satu di antaranya adalah Kapolsek Mampang Perapatan Kompol Edi Purwanto yang baru menjabat kurang dari sebulan. Dalam keterangan pers pada Rabu 2 Oktober, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, tak merinci siapa saja yang ikut diperiksa. Ade juga belum dapat mengonfirmasi terkait kabar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Inal yang ikut diperiksa. Selain personel kepolisian, Propam Polda Metro Jaya juga turut meminta keterangan dari 6 warga sipil.
Mereka berasal dari pelaku, pihak manajemen hotel, dan security. Diberitakan sebelumnya, sebuah forum diskusi yang digelar di sebuah hotel di Kemang, Mampang, Jakarta Selatan, dibubarkan oleh orang tak dikenal pada Sabtu 29 September. Diskusi ini digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA dan dihadiri oleh sejumlah tokoh yang dikenal karena mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti Refli Harun, Said Didu, Majen Purnawirawan Sunarko, hingga sejumlah aktivis. Terkait audit atau evaluasi internal, perkembangan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini ada 30 anggota Polri yang dilakukan pemeriksaan. Ya, sebelumnya kami sampaikan ada 11 ya, ini update menjadi 30. Kemudian warga masyarakat ada 6 yang dilakukan pemeriksaan oleh Propam, antara lain pelaku tindak pidana pada insiden itu, kemudian ada manajemen hotel Grand Kemang dan security Grand Kemang, ya, untuk mendalami tentang apa SOP yang sudah dilakukan, apa yang dilakukan oleh petugas pengamanan dari Polda, Polres Jakarta Selatan dan juga Polsek Kemang. Ya. Itu rekan update-nya terkait audit atau evaluasi. Pembubaran acara diskusi di Kemang, Mampang, Jakarta Selatan diduga berkaitan dengan kepentingan politik tertentu. Dugaan ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober. Sugeng mengklaim dirinya mendapat informasi bahwa sejumlah pelaku berasal dari organisasi pemuda partai tertentu. Lebih lanjut, IPW mengapresiasi gerak cepat Polri yang telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sugeng pun berharap agar peristiwa serupa tak terulang kembali di masa depan. IPW mendorong kepolisian untuk membuka dalang pembubaran dan juga motifnya. Menurut Sugeng, acara yang dihadiri oleh Refli Harun hingga Said Didu itu tak seharusnya dibubarkan. Sejauh ini polisi telah menangkap 6 orang, 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah FEK, GW, dan MR. Selain itu, sebanyak 30 anggota polisi termasuk Kapolsek Mampang Prapatan juga turut diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Polisi Untuk tadi malam, jadi setelah dilakukan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Polisi kembali menangkap dan menetapkan tersangka baru pembubaran paksa diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Tersangka berinisial MR alias RD berusia 28 tahun ditangkap oleh Subdit Jatentras Polda Metro Jaya pada Selasa 1 Oktober. Adapun peran MR adalah mengeroyok security di Hotel Grand Kemang yang jadi lokasi diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober mengatakan aksi MR terekam jelas dalam kamera CCTV. Menurut Ade, MR datang dari pintu belakang dan langsung masuk ke ruang diskusi. Aksi MR sempat dihalangi oleh petugas keamanan, namun pelaku justru mendorong dan memukul korban. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa rekaman CCTV, 1 buah iPhone dalam kondisi rusak, dan pakaian yang digunakan saat kejadian. Atas perbuatannya, MR dikenakan pasal 170 KUHP, dan atau pasal 351 KUHP, dan atau pasal 355 KUHP. Ia pun terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Selain MR, Polda Metro Jaya telah lebih dulu menetapkan 2 tersangka, FEK dan GW. Adapun total polisi mengamankan 6 pelaku. Ya, tersangka MR ini laki-laki usia 28 tahun, warga Jakarta Selatan dari Tebet, ditangkap tadi malam itu di daerah Senopati. Ya. Kemudian barang bukti yang disita dari tersangka ini adalah terkait dengan peristiwa pidananya, pakaian yang digunakan tersangka saat coba dibandingkan dengan CCTV, ini terekam di CCTV,
tinggal pakaian yang digunakan tersangka ya, terekam di CCTV. Jadi setelah dilakukan pendalaman, pemeriksaan keterangan saksi, penyitaan barang bukti, kemudian dilakukan pemeriksaan tersangka lainnya, akhirnya didapatkanlah bukti yang cukup sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan dengan persangkaan pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi untuk para pelaku lainnya sedang dilakukan pendalaman dan akan terus diburu ya, sebagai komitmen Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus